Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Kalau bisa kita para ikhwan ini kita dekatkan sedikit supaya lebih kita maunya walaupun kelihatan sedikit formal, tapi nantinya kita mau jangan terlalu formal karena kita bentuknya ini berdiskusi. Dalam satu hadis Imam Bukhari, suatu ketika baginda Rasul dalam satu kajian ilmiahnya didatangi 3 pemuda, yang satu duduknya paling belakang, yang satu malu-malu dia duduknya paling belakang, yang satu lagi dalam kondisi dia itu enggan-engganan, kemudian melihat majlis Rasul dia berangkat pergi meninggalkan majlis, yang satu justru menerobos masuk di depan majlis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul ketika itu mengomentari, man aqbala 'ala Allah aqbalallahu alaihi wa man istahya istahiyallahu min wa man a'rada 'anillahi a'radallahu an. Ada 3 kondisi kita penuntut ilmu yang bersegera mencari saf pertama, aqbala 'ala Allah, dia mengharap ganjaran pahala dari Allah dan Allah menerimanya dengan keterbukaan. Kemudian yang kedua malu, kemudian Allah pun malu darinya. Yang ketiga dia berpaling dari Allah dan Allah berpaling darinya. Para ikhwan akhwat yang berbahagia, topik kita barangkali ini topik paling penting yang harus kita dalami dan harus kita pahami. Sifat salat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu semua tujuan dari kehadiran kita. Tujuan kehadiran kita mengatakan saya ingin salat kita nanti ketika kita berhadapan dengan Allah itu salat yang bisa kita mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kita berdiri di hadapan Allah dalam kondisi awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamah as-salah. Yang pertama kali dihisab dari kita besok di hari kiamat itu salatnya. Dalam hadis Imam Bukhari, awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu fid dima, yang pertama kali dihisab untuk seorang hamba itu berkaitan dengan darah. Para ulama mengatakan berkaitan dengan interaksi manusia, pertama kali dihisab tentang pembunuhan. Tapi berkaitan tentang interaksi kita dengan Allah, yang pertama kali dihisab itu salat. Secara mutlaknya, secara umumnya, yang pertama kali dihisab itu salat. Jangan kita berpikir dihisab salat itu cuma ditanyakan Anda sudah salat ataupun belum. Bukan. Dihisab salat kata para ulama, makanya kita menghadirkan muraqabah Allah. Dihisab salat setiap gerakan salat kita, setiap lafaz zikir kita bacakan dalam kondisi salat, itu semuanya akan terhisab. Fawailul lil musallin, awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamah as-salah. Kalau kita yakin kita akan dihisab fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Hari hisab itu cuma 1 hari kata para ulama. Tapi harinya panjangnya 50.000 tahun. 50.000 tahun. Dan yang pertama kali dihisab dari kita salat. Anda bisa membayangkan kalau salatnya baik kata baginda Rasul, saluha sa'iru amalihi, semua amalnya baik. Wa idza fasadat, kalau salatnya bermasalah, fasadat sa'iru amali, semua amal yang lainnya juga fasid. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Orang bermasalah dengan salat itu ada masalah dengan keimanannya terhadap hari akhir. Makanya kalau kita tidak menghadirkan, kalau kita akan dihisab, kita tidak pernah mau memperbaiki salat. Fawailul lil musallin, itu sebelumnya ayat pertamanya ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Mendustakan agama, mendustakan hari kebangkitan, menjadikan mereka lalai dalam salat. Lalai dalam salat, tidak menyempatkan waktu untuk mempelajari tata praktek salat baginda Rasul. Sallu kata baginda Rasul, kama ra'aitumuni usalli. Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Ya Rasulullah, kami tidak melihat salatmu, tapi kami melihat dengan mata basirah kami, dengan mata keilmuan kami. Kalau Anda pernah salat, dinukilkan oleh para sahabat Anda bagaimana Anda salat. Anda bisa melihat ke arah sana. Itu mimbar kita, replika mimbar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan mimbar baginda Rasul tidak ada tempat bukunya. Kita punya tempat bukunya. Naik 3 kaki, 1, 2, 3 dalam hadis Anas bin Malik, amin, amin, amin. Pernah suatu ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam
Salat duhur naik ke atas mimbar. Naik ke atas mimbar dalam kondisi mengajarkan salat. Ini satu praktek sunnah yang hari ini kita tinggalkan. Mengajarkan salat untuk umat hari ini tidak pernah dilakukan oleh para imam masjid kita. Rasul naik ke atas mimbar dalam kondisi menunaikan salat fardu supaya para sahabat melihat bagaimana salatnya baginda Rasul. Anda bisa membayangkan mimbarnya seperti itu, kecuali tempat bukunya, karena baginda Rasul tidak pakai konsep. Kalau kita pakai konsep, ya, maka kita buat tempat konsepnya. Naik 1, 2, 3. Rasul kalau berdiri di atas mimbar, kalau mau sujud beliau turun 1, 2, 3. Turun ke lantai baru beliau sujud. Para sahabat memperhatikan. Meninggalnya baginda Rasul, datang generasi terbaik menukilkan. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Baik melihat dengan mata basar, indera mata kita, ataupun melihat dengan mata basirah, melihat dengan keilmuan yang kita punya dari Allah. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sebaik-baik jawaban ketika salat kita ditanyakan oleh Allah, saya salat seperti salatnya baginda Rasul. Ketika dihisab salat kita, rupanya takbir, sujud, i'tidal, ruku, itu semua seperti dipraktikkan oleh baginda Rasul. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau bukan karena baginda Rasul, mahtadaina, kita tidak dapat petunjuk. Kalau bukan karena baginda Rasul, ma sallaina, kita tidak mengenal salat. Kalau bukan karena baginda Rasul, ma sunnah, kita tidak pernah berpuasa. Kalau bukan karena baginda Rasul, ma hajatna, kita tidak pernah naik haji. Allahumma salli ala Muhammad. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Ada para sahabat yang hidup dari semenjak sabiqunal awwalin, masuk Islam di awal-awal keislaman, pengumuman ikrar keislaman baginda Rasul. As-sabiqunal awwalun, mereka melihat solat baginda Rasul sekian puluh tahun. Ada yang melihat dengan pandangan yang sempurna, ada juga yang melihat dengan pandangan terbatas. Malik ibnul Huwairis, seorang sahabat baginda Rasul, datang ke Madinah tahun 9 Hijriah. Rasul sudah kondisi fisiknya lemah. Beliau melihat salatnya baginda Rasul, mengajarkan kepada kita bagaimana Rasul salat. Para sahabat ada yang melihat sempurna penglihatannya. Ada di antara mereka yang bertemu dengan baginda Rasul cuma 2-3 kali salat, kemudian mengajarkan kita bagaimana Rasul salat. Begitu juga dengan para da'i, para ustaz, para muballigh, para guru kita. Ada yang mengerti tentang praktik baginda Rasul lebih sempurna dibandingkan saya. Dan ini keterbatasan yang saya punya, seperti dilakukan oleh Malik ibn Huwairis. Saya ingin membagi, saya ingin berdiskusi, kita sharing-sharing di sini. Ini praktek, ini sunnahnya, ini petunjuk baginda Rasulnya. Bapak Ibu, para ikhwan, akhwat yang berbahagia, kondisi waktu yang sangat sempit untuk mempraktekkan salat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka coba kita membagi dalam 3 item judul besarnya. Yang pertama kita akan berbicara tentang ruhnya salat. Sesi kedua dan ketiganya kita akan berbicara tentang sifat, kaifiyat, praktek salat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk praktek. Ruh salat itu khusyuk. Wa innaha lakabira. Salat itu berat. Illa 'alal khashi'in. Kecuali kalau mereka itu khusyuk, baru salat itu ringan. Kalau menghadiri berjamaah masih berat, artinya masih punya sifat kemunafikan di hati kita. Kalau itu sudah ringan, kita baru al-khashi'in. Qad aflahal mu'minun. Karakteristik orang mukmin yang pertama itu khusyuk. Dan khusyuk dalam hadis Imam Abu Daud yang pertama kali diangkat dari umat Muhammad. La ra'aitahum yusalluna khusyu'an nifaq, kata Jabir ibn Abdullah. Kalian akan memperhatikan orang-orang yang salat tapi salat mereka itu khusyuknya orang munafik. Ra'aita ajsadahum khashi'in. Kalian lihat tubuh mereka khusyuk tapi hati mereka tidak khusyuk. Bagaimana dengan kami? Tubuh kami saja tidak khusyuk. Bagaimana dengan hati kami? Khusyuk.
Khusyuk jamaah itu bukan legenda yang tidak mungkin kita hadirkan kembali. Khusyuk, dulu mungkin kita mendengar ada yang bernama Muhammad ibn Yasar, rumahnya terbakar, dia masih dalam kondisi tanpa mengetahui kalau rumahnya terbakar. Kita dulu pernah mendengar Abdullah ibn Zubair dalam kondisi dilempar dengan menjani, dilempar dengan bom, tapi beliau masih dalam kondisi salat dan khusyuk, seolah-olah tidak menyadari apa yang terjadi di sekitarnya. Kita pernah mengenal Urwah ibn Zubair dalam kondisi kakinya harus diamputasi. Kemudian dokternya mengatakan, Anda tidak mungkin kuat menahan sakitnya kecuali kami harus memberikan kepada Anda sedikit minuman yang memabukkan. Beliau mengatakan tidak mungkin aku mengobati penyakit Allah dengan membuat keharaman untuk Allah. Apa solusinya? Solusinya tinggalkan aku salat. Ketika aku sudah salat, potong kakiku. Dipotong kakinya sehingga beliau dalam kondisi terjatuh dan tidak menyadari kalau beliau sedang diamputasi kakinya. Itu legendanya. Tapi khusyuk itu ruhnya salat. Ibnu Taimiyah dalam kitab Qawaid An-Nuraniyah mengatakan itu wajib fardun yang kusum minas salat, kurang pahala salat sesuai dengan kurang nilai kekhusyukan ketika kita salat. Makin kurang khusyuk, makin kurang nilai salat. Imam An-Nawawi menukilkan ijma' khusyuk itu sunnah, tapi Anda tidak punya ruh salat kalau meninggalkan khusyuk. Khusyuk karakteristik orang mukmin khusyuk. Apa proses panjangnya? Proses panjangnya ikuti semua petunjuk baginda Rasul sebelum Anda salat dan ketika Anda salat. Maka Imam Ibn Taimiyah mencoba menukilkan khusyuk itu dia dua faktor. Yang menjadikan salat kita khusyuk harus ada dafi, pendorong untuk kita khusyuk. Supaya Anda khusyuk, dengan pendorong saya tidak cukup, kata beliau. Harus ada dha'fus syaril. Yang mengalihkan kita dari kekhusyukan itu lemah. Jangan kuat, lemah. Motivasi khusyuk baik, kuat, yang mengalihkan kita dari kekhusyukan lemah. Itu inti dari khusyuk. Saya ingin menerapkan dengan Bapak Ibu, coba kita terapkan dengan hadis-hadis baginda Rasul, bagaimana khusyuk itu bisa didapatkan. Yang pertama kita perhatikan, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, supaya yang mengalihkan kita dari kekhusyukan itu lemah, beliau mengatakan la taltafitu fi shalah, kalau salat jangan menoleh. Kenapa? Karena kalau kita menoleh, salat kita tidak khusyuk. Dha'fus syaril, yang menghalangi kita khusyuk itu dilemahkan, dipotong. Jangan berikan kekuatan untuk yang menghalangi kita khusyuk. Jangan menoleh. Menoleh yang pertama, baginda Rasul ditanyakan oleh Aisyah, ya Rasulullah, rajulun yaltafitu fi salatin, ada orang ketika dia salat tapi dia menoleh kiri kanan, pandangannya menoleh. Rasul mengatakan ikhtilasus syaitan yakhtalisuhu min salatil 'abd, itu korupsinya syaitan yang dicuri dari salat seorang hamba. Menoleh korupsi syaitan. Ini kalau pandangan kita menoleh. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam dari petunjuknya, ketika kita mau salat, arahkan pandangan Anda itu ke tempat sujud. Kecuali cuma satu kondisi dalam hadis, ketika Anda duduk tahiyat, Anda mengarahkan pandangan Anda ke arah ujung jari. Kalau posisi lain semuanya tempat sujud. Hadis Imam Abu Dawud, hadis Tirmidzi, semuanya tempat sujud. Kalau ada yang mengatakan kalau berdiri pandangannya ke tangan, kalau sujud pandangannya ke lutut, kalau rukuk pandangan ke lutut, kalau sujud pandangannya ditutupi pandangannya supaya khusyuk, itu semuanya bukan petunjuk Rasul. Pandangan tetap ke tempat sujud.
Rasul bagaimana dengan menoleh pandangan? Rasul mengatakan menoleh pandangan itu ikhtilasu syaitan, korupsi syaitan dari salat kalian. Dia korupsi pahalanya sedikit demi sedikit berguguran pahala anda ketika anda salat. Ada syaitan yang bernama khinzir. Jangan namai anak. Pulang sini ada nama bagus kata Ustaz, khinzir. Itu nama syaitan. Tugasnya yuwaswisu fis salat, cuma menggoda kita supaya salat kita rusak. Ketika kita mau masuk, rupanya syaitan itu mencuri dari salat kita. Uzkur kada wa kada, ingat ini, ingat itu. Kemudian kita coba ingat-ingat. Kunci hilang, masuk salat dapat kuncinya. Uang hilang, masuk salat dapat uangnya. Ada yang bertanya, Ustaz, saya kalau kehilangan saya salat supaya diingatkan syaitan, boleh tidak? Kira-kira jawabannya apa? Boleh nih? Hah? Saya kalau lupa, Ustaz saya sholat saja biar diingatkan sama syaitan. Haram, itu dosanya 2 kali. Dosa besar, minta bantuan syaitan, kemudian melakukan sholat dengan tujuan supaya dibatalkan syaitan. 2 kali dosa. Jangan. Dan syaitan tidak mengingatkan kalau kita sengaja. Kalau sengaja nggak diingatkan. Iya, namanya aja syaitan. Ya. Syaitan itu ikhtilasun. Kalau pandangan menoleh, jangan kata Rasul. Wajihu ila masjidikum. Perhatikan tempat sujud kalian. Hati saja tidak boleh menoleh. Maka ibu-ibu kalau pulang dari sini suruh suaminya jaga sholat. Sholat saja dijaga, apalagi kamu katanya. Ya, suruh jaga sholat. Hatinya jangan menoleh. Hatinya jangan menoleh. Hati jangan menoleh. Itu ikhtilasu syaitan. Pandangan jangan menoleh. Tapi kalau seluruh badan menoleh, batal sholatnya karena anda diperintahkan menghadap kiblat. Tiba-tiba anda menoleh, kecuali dalam kondisi darurat. Tubuh tidak bisa menoleh, pandangan tidak bisa menoleh, hati anda tidak bisa menoleh. Tujuannya apa? Supaya yang menghalangi kita khusyuk itu lemah. Supaya kita khusyuk, jangan hadirkan ambal-ambal yang berwarna, kain-kain yang berwarna. Baginda Rasul suatu ketika dalam hadis Imam Bukhari, beliau dihadiahi oleh Abi Jahmin satu kain. Kain itu rupanya tidak berwarna, cuma dia punya garis-garis kuning. Rasul ketika salat, kain tersebut digunakan oleh Aisyah sebagai sitar, penutup dinding. Rasul salat melihat kain yang bergaris. Rasul selepas salat langsung marah. Amiti anni kiramaki hadhihi, tolong jauhkan kain ini, padahal garis. Kita merek mangga di depan, merek gajah duduk di depan, merek ini di depan. Saya masih khusyuk Ustaz. Rasul garis. Rasul marah. Amiti anni, tolong jauhkan ini, jauhkan. Suatu ketika beliau salat, rupanya ada kain Aisyah. Aisyah punya kain menutup pintunya dan kain itu ada gambar. Tentunya bukan makhluk yang bernyawa. Ada gambar. Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung marah. Amiti anni kiramaki hadhi, tolong jauhkan ini wahai Aisyah. Satu petunjuk Rasul, kalau ada satu benda yang beliau punya dan benda ini menghalangi beliau dari Allah, benda ini pasti dimusnahkan. Itu sunnah Rasul. Tiba-tiba sudah ada datang telepon. Bos di kantor penting, angkat telepon, terlambat ke masjid. Kalau baginda Rasul, teleponnya dihancurkan. Jangan bicara tentang sunnah kalau pulang dari sini tidak berani menghancurkan. Ini sunnah baginda Rasul. Maka Rasul mengatakan, Abi Jahmin, ambil kainmu, tolong berikan aku supaya anda tidak bersedih karena anda menolak pemberian dan hadiah anda. Tolong berikan saya kain lain yang polos walaupun harganya murah. Walaupun harganya murah, yang penting polos. Yang penting kainnya polos walaupun harganya murah. Mengatakan pada ya Aisyah amiti anni kiram, jauhkan ini, mengganggu. Kita sholat, yang di depan pohon beringin Pak, itu kepalanya udah jatuh ke bawah pohonnya. Ini Golkar itu kayaknya lambat. Masih mendakwakan khusyuk. Ada yang pakai wadimah. Lihat ini garis. Sholat di Masjid As-Siddiq, ada tadi yang sholat salah arah kiblat lagi. Kemudian lihat ada kubah, ini kubahnya berapa ini? 1, 2, kurang bagus. Ini desainnya kurang bagus. Kalau bagusnya 3 kubahnya. Iltifat, jauhkan. Untuk anda khusyuk harus lemah. Faktor yang mengalihkan anda dari kekhusyukan itu harus lemah.
Dha'f syagil, jangan menoleh, jauhkan yang mengganggu. Idza hadarati ta'am, kalau makanan sudah dihadirkan, quddimatit ta'am wa ukhiral 'isha. Kalau makanan sudah dihadirkan dan makanan itu punya ketertarikan hati. Ini syaratnya. Jangan semua makanan. Gara-gara telur rebus salatnya diakhirkan. Jangan. Ini makanan yang hati kita terpaut. Kalau saya pergi salat, saya masih memikirkan tentang makanan tersebut dan mengganggu salat saya. Baginda Rasul mengatakan, faqaddimil 'asha 'alal 'isha. Maka dahulukan makan malamnya dan akhirkan salat maghrib ataupun salat isyanya. Dahulukan makan. La salata liman yahbisul akhbathain. Tidak ada salat untuk orang yang menahan dua khabith, menahan kuntut, maaf cakap, dan menahan kencing. Tidak ada salat. Coba kita lihat inti khusyuk, kata Imam Ibnu Taimiyah, lemahkan semua faktor yang menghalangi anda tidak khusyuk. Menghalangi anda tidak khusyuk, lemaskan, pupuskan dia. Kemudian bangkitkan faktor yang membuat anda khusyuk, pendorongnya dibangkitkan. Kira-kira siapa yang mau memberikan hadis untuk kita sebagai bahan diskusi kita? Hadis petunjuk dari baginda Rasul supaya pendorong khusyuk itu kuat. Contohnya apa? Salat rawatib. Hadis Ummu Habibah, boleh menukilkan hadisnya. Ummu Habibah mengatakan, man shalla li isnati 'ashrata rak'atin fi yawm wa lailatihi banallahu lahu baitan fil jannah. Yang salat 12 rakaat di siang malam harinya, yang dimaksud oleh beliau rawatib, maka Allah membangun untuknya rumah di surga. Ummu Habibah ketika mendengar hadis ini, beliau cuma keluar dari mulutnya satu kalimat, semenjak aku dengar dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah aku tinggalkan. Rupanya perawi dari Ummu Habibah dari kalangan tabi'in, ketika mendengar hadis ini dari Ummu Habibah, beliau mengatakan, semenjak aku dengar dari Ummu Habibah, aku tidak pernah meninggalkan 12 rakaat. Rupanya tabi'in, perawi dari tabi'in hadis Ummu Habibah, beliau juga mengatakan, semenjak aku dengar dari si fulan, Rasul mengatakan salat 12 rakaat, maka aku tidak pernah meninggalkan salat 12 rakaat. Tabi'in juga mengatakan, semenjak aku dengar hadis ini, aku tidak pernah meninggalkan 12 rakaat supaya Allah membangun untukku rumah di surga. Tiba-tiba hadisnya sampai ke kita, Pak. Saya orang pertama kali mengatakan, ya Rasulullah, semenjak aku dengar, aku selalu meninggalkan. Banallahu lahu baitan fil jannah. Allah bangun untuknya rumah di surga. Kenapa kita salat rawatib? Ini sebagai mukaddimah kita akan memasuki salat fardu. Kita siapkan ikhlasnya, kita siapkan petunjuk Rasulnya, kita siapkan hati kita untuk salat, supaya dia kita latih kekhusyukan. Datang salat fardu kita dalam kondisi siap dan khusyuk. La yas'a ahadukum ila salat. Kalian jangan buru-buru menuju salat. Ini Pak Imamnya hampir rukuk, maka kejar sedikit. Jadi kita kejar Pak Imam hampir rukuk supaya dapat satu rakaat. La yas'a ahadukum ila salat. Kalian jangan tergopoh-gopoh menuju salat. Kenapa? Kalau kalian tergopoh-gopoh, rawatibnya tidak dapat, kemudian sampai masuk salat, kondisi hati dan kondisi mentalnya belum siap untuk salat. Baru kita atur nafas, sudah rakaat ketiga, Pak. Khusyuk rakaat keempat. Baru khusyuk rakaat keempat. Atur nafas dulu, kita tenangkan diri dulu, kemudian kita tenangkan, baru sudah masuk rakaat ketiga. Khusyuknya kapan? Rakaat keempat baru kita khusyuk. Maka jangan, kata Rasul, la yas'a ahadukum ila salat, ma fatakum fa'atimmu, wa ma adraktum fasallu. Yang kalian dapat kalian salatlah. Jangan tunggu-tunggu. Kalau dapat imam rukuk, Allahu Akbar, takbir sekali lagi, langsung rukuk, Allahu Akbar. Jangan tunggu dulu sampai imam bangun, rugi juga tambah rakaat. Rakaat tidak terhitung. Jangan, sholat. Imam duduk tasyahud, sholat.
Imam sujud, Allahu Akbar, takbir sekali lagi mau turun sujud, Allahu Akbar. Takbirnya sunnah yang kedua. Jangan takbirnya Allahu Akbar, tidak sah salat, karena takbiratul ihram harus dalam kondisi berdiri. Hadis Abi Bakrah, karena buru-buru supaya dapat rukuknya dari pintu masjid Rasulullah. Dari pintu masjid rukuk, kemudian jalan. Abi Bakrah, kesalahan menjadikan beliau perawi hadis tersebut. Menukilkan ilmu kepada kita, setiap kita amalkan, kita jauh dari kesalahan, akhirnya pahala dapat beliau. Kita ketawa aja. Abi Bakrah kurang cara, padahal pahalanya berlimpah untuk beliau. Semua pernah melalui kesalahan dalam salat, tapi mereka memperbaiki. Ibnu Abbas salat bersama baginda Rasul, berdirinya di samping kiri, Rasul pegang kepalanya dengan tangan kirinya, kemudian membawa ke belakang, tidak dibawa ke depan, memotong saf, bawa ke belakang. Jangan bawa anak ke depan, ke belakang, sampai kanan. Ibnu Mas'ud bersedekap, rupanya tangan kirinya di atas tangan kanan. Imam pernah salah, dengan kesalahan menjadikan mereka memperbaiki salat. Bersedekap, ada tidak kita lihat jamaah kita yang bersedekap tangan kiri di atas tangan kanan? Tidak. Lucu, tapi dengan lucu itu menjadikan beliau imam. Khalid ibn Rafi' ketika salat ada orang bersin, alhamdulillah boleh ketika salat, tidak ada masalah. Alhamdulillah. Tapi anda yang di samping jangan jawab. Khalid ibn Rafi' menjawab, yarhamukallah. Para sahabat langsung lihat, ini simpulan. Mata mereka melotot Khalid ibn Rafi'. Khalid ibn Rafi' makin marah. Malakum, kenapa kalian lihat kepadaku? Para sahabat, ya bahasa katanya Allah hegam kaim gitu. Cuma Khalid ibn Rafi' hal itu menjadikan beliau itu perawi hadis, menukilkan keilmuan kepada kita. Semua pernah melalui proses salah dalam salat. Ngotot dengan kesalahan itu yang tidak boleh. Ustaz enggak boleh, tetap salat saya yang dahulu. Jangan. Karena salat kita akan dihisab. Allah akan bertanya tentang salat saya. Kira-kira Anda punya jawaban untuk gerakan salat Anda ataupun tidak? Kalau belum siap dengan jawaban, saya kasih ini kisi-kisi jawaban. Ya, ini kisi-kisinya. Nanti kita pelajari lagi. Rupanya Ustaz Muhajir ada salah, datang lagi. Ustaz, ini kira-kira saya kurang tepat, saya harus menariknya hadis yang satu lagi. Kita diskusi lagi. Khusyuk. Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, kalau Anda ingin khusyuk, pendorong khusyuk itu dikuatkan. Yang menghalangi Anda khusyuk itu dihilangkan. Berdoa kepada Allah seperti doanya baginda Rasul. Ketika beliau rukuk, kadangkala baginda Rasul, Allahumma laka aslamtu wa bika amantu. Kepadamu aku berserah diri, hanya untukmu aku mengimani. Khasya'a laka sam'i, ya Allah jadikan pendengaranku khusyuk untukmu, mataku khusyuk untukmu, mukhki otakku khusyuk untukmu, asbi otakku khusyuk untukmu, wa masdaqalla min qadami, semua kaki dan seluruh tubuhku itu khusyuk untukmu. Ketika baginda Rasul itu rukuk, berdoa apa? Supaya salat kita betul-betul dalam kondisi khusyuk. Itu ruhnya salat. Kalau tidak, salat kita jasad tapi tidak memiliki roh. Semua pendorong yang menghalangi kita khusyuk dihilangkan. Disunahkan kita tajdidul wudu. Tujuan tajdidul wudu supaya kita lebih fresh melakukan salat yang baru. Tidak masalah ada yang berwudu dengan wudu salat subuhnya. Tapi disunahkan kita tajdidul wudu supaya kita menghadirkan kembali salat yang baru dalam kondisi betul-betul dan tubuh kita siap menerima salat yang baru. Kondisi fisiknya, kondisi psikisnya, kondisi semuanya kita siapkan. Jadi kata beliau, khusyuk itu hasil untuk satu proses yang panjang. Proses itu ingin saya simpulkan dengan nama sunnah. Ikuti sunnah Rasul. Jangan adzan baru cari masjid. Sunnah baru kita bisa khusyuk. Dafi al-qawi, pendorong yang kuat, yang menghalangi itu lemah. Pendorongnya kuat,
yang menghalangi itu juga besar. Maka Rasul mengatakan, kalau kalian berdiri dalam saf, fahaddu sufufakum, maka rapatkan saf kalian. Kenapa? Karena ada syaitan yang sebesar kambing Yamani, kata baginda Rasul, itu masuk keluar masuk dari saf-saf yang longgar. Ini tujuannya apa, Pak? Supaya yang menghalangi kita tidak khusyuk itu kita pupuskan, kita lemahkan. Ada jamaah kita sudah geser, dia geser lagi, kita geser lagi, sampai jangan. Rasul mengatakan haddu sufuf, rapatkan saf. Supaya kenapa? Supaya kalian bisa sholat dalam kondisi khusyuk. Tidak ada khusyuk, sholat kita tidak punya ruh, jasad, tapi dia tidak punya ruh. Yang kusu qadru salat ala qadri ma yang kusu minal khusyuk, kata Imam Ibn Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Berkurang kondisi salatnya karena berkurang nilai kekhusyukan. Makin tidak ada nilai kekhusyukan, makin tidak bernilai salatnya, tidak bernilai. Ini banyak lagi sunnahnya, Pak. Nanti ada sunnah, beberapa sunnah yang lain yang mendorong kita khusyuk. Berdoa ketika kita salat, baca, kita doakan. Dapat ayat surga, Rasul mendoakan. Berhenti, kemudian beliau mendoakan. Dapat ayat neraka tentang azab, beliau berhenti, kemudian mendoakan supaya dijauhkan. Ini semua kita hadirkan untuk khusyuk. Kalau bisa punya pilihan, pelajari lagi bahasa Arab. Tujuannya apa? Supaya kita lebih memahami tentang salat kita. Kalau mencari tempat bahasa Arab, saya punya solusi, Pak. Ya, itu promo ya, iklan. Ya, bahasa Arab. Jangan sholat lagi urung Cina dengan sama manggu peh ulai tapi umumnya. Jangan, kita sholat harus betul-betul kita pahami khusyuk, pendorongnya kita kuatkan, yang menghalangi kita khusyuk kita hilangkan. Khusyuk ruhnya lagi, kata baginda Rasul, tu'manina. Datang satu sahabat masuk ke dalam baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi duduk dengan para sahabatnya. Dalam satu hadis dia mengucapkan salam, Rasul tidak menjawab salamnya. Rasul cuma mengatakan, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Balik lagi salat karena dari tadi engkau tidak salat. Padahal dia dalam kondisi salat. Tapi Rasul mengatakan engkau tidak salat. Kembali lagi salat karena engkau belum salat. Dia balik lagi, ulang-ulangi salatnya. Datang kepada baginda, assalamualaikum. Rasul tidak menjawab salamnya dalam satu hadis. Kemudian Rasul mengatakan, irji, balik lagi, engkau belum salat. 3 kali diulangi oleh baginda, balik, engkau belum salat. Orang itu rupanya akhirnya mengatakan, ya Rasulullah, la ubsin ghairi hadza. Aku tidak tahu salat lebih baik dibandingkan ini. Fa'allimni, ajarkan aku. Baru diajarkan oleh baginda Rasul. Mulai salat itu dengan takbir, fakabbir, fa'asbigil wudu, sempurnakan wudu'mu, kemudian fakabbir, farqa hatta tatma'inna raqi'an, rukuk sampai betul-betul dalam kondisi tulang punggungmu itu siap dalam kondisi rukuk, tatma'in, tu'ma'nina. Dalam riwayat Sahih Al-Asfahani, Rasul mengatakan ada satu orang yang 60 tahun dia salat, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari salatnya. 60 tahun. Rasul mengatakan sujud tu'maninah, tapi ketika rukuk tidak tu'maninah. Rukuk tu'maninah, tapi ketika sujud tidak tu'maninah. Sujud tu'maninah, rukuk tu'maninah, tapi ketika i'tidal tidak tu'maninah. Berapa banyak masjid yang ketika i'tidal tidak tu'maninah. Rabbana walakal hamd, kita belum sempat mendirikan tulang punggung, padahal Rasul mengatakan kembalikan tulang punggungmu pada tempat semula, pada tempat sebenarnya. Kita sudah langsung turun. Tumaninah tidak ada, kita tidak punya salat. Hudzaifah ibn Yaman melihat seorang tua, kemudian beliau bertanya, kam shallait, berapa lama sudah salat? Orang itu mengatakan 70 tahun. 70 sana, 70 tahun. Hudzaifah mengatakan 70 tahun Anda tidak salat. Kaget, Pak, 70 tahun kita sudah salat, tiba-tiba Hudzaifah mengatakan 70 tahun Anda tidak salat. Rupanya tumaninahnya hilang. Tumaninah itu artinya mengembalikan tulang belulang punggung kita itu sampai kepada tempat mestinya. Itu yang kita pelajari. Tempat mestinya itu seperti apa?
Ikhlas, mutaba'ah, karena salat itu ibadah yang pertama dihisab. Semua ibadah tidak diterima kecuali terpenuhi unsur ikhlas. Mutaba'ah, ikhlas, ikut petunjuk baginda Rasul. Salat ikhlas. Hadirkan niat. Ustaz, niat cukup di rumah. Kalau di rumah itu bukan niat. Ustaz, saya tidak melafazkan niat. Apa niat cukup? Kalau di rumah itu bukan niat. Tingkatannya dalam bahasa Arab itu ada yang namanya hajiz. Tiba-tiba saya melihat ini, saya berpikir saya mau beli, itu hajiz. Kita tidak dihisab, itu tidak terhitung niat. Lihat lain, kita berpikir lain lagi, itu hajiz. Tapi kalau saya lihat, tiba-tiba terulang di pikiran saya, ini bagus, ini Epson ini, saya insya Allah akan beli satu. Kalau sudah terulang, itu namanya dalam bahasa Arab khatir. Makin terulang di kepala kita, itu namanya hadisun nafs. Jadi pembicaraan jiwa, pembicaraan hati. Itu semuanya tidak dihisab. Tapi ketika makin berulang, itu namanya azimah. Makin berulang. Kalau sudah pasti kita mau melakukan, itu baru niat. Jadi jangan niat dari rumah, tiba-tiba dari rumah mau berangkat, Ustaz saya sudah niat di rumah, itu bukan niat. Tiba-tiba sebelum sampai ke masjid ada kawan yang nunggu di warung kopi, "Cik kopi lagi nasihat," kata Cik kopi. Niat itu azimah. Tidak ada menghalangi kita melakukan sesuatu kecuali Allah kehendaki memang sesuatu itu tidak mampu kita lakukan. Itu baru niat. Maka hadirkan niat. Berdiri menghadirkan niat. Sallu salatal muwaddi'. Salatlah kalian sebagaimana kalian melakukan salat perpisahan kalian. Jadikan salat kalian ini salat terakhir untuk kalian. Kalau kita tahu salat saya ini salat terakhir, Ibnu Umar mengatakan, "Ya Allah, kalau salatku ini Engkau terima, maka wafatkan aku." Kenapa Ibnu Umar demikian? Karena Allah mengatakan, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Allah cuma menerima dari orang yang bertakwa. Kalau Allah terima salat saya, berarti saya orang bertakwa. Kalau saya orang bertakwa, saya rela diwafatkan. Salat muwaddi'. Hadirkan niat. Talaffuz bin niat. Imam Ibnul Is Al-Hanafi mengatakan, sepakat semua madhab yang empat, ini bahan diskusi kita, sepakat semua madhab yang empat melafadzkan niat itu tidak disyariatkan. Nanti kita berikan waktu untuk kita diskusi. Sepakat semua madhab yang empat itu tidak disyariatkan. Imam Asy-Syafi'i mengatakan yang mendakwakan niat itu harus dimasukkan dengan takbir, itu Maria ada permasalahan dengan keilmuan agamanya ataupun ada permasalahan dengan otaknya. Itu Imam Syafi'i. Kemungkinan cuma dua kata beliau. Memasukkan niat dengan takbir itu mustahil. Ma ja'ala lirajulin min qalbayn. Orang itu tidak punya dua hati, dia masuk ini satu masuk, tidak mungkin. Maka muncul wiswas. Saya punya kawan dan kawan Ustaz Fadil juga dulu di Sukabumi. Kawan saya ini menarik. Setiap salat memasukkan niatnya itu lama. Allah, Allah. Tapi kalau imamnya sudah rukuk Allahu Akbar, dia langsung masuk niatnya. Kalau rukuknya sama. Rupanya ujungnya saya dapatkan itu disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitab Talbis Iblis. Ada hamba-hamba Allah yang melakukan salat ditalbis oleh iblis, dibuat masuk ke dalam perangkap tipu daya syaitan. Dia terwiswas dalam niatnya. Mau memasukkan tidak masuk, memasukkan tidak masuk. Beliau mengatakan kalau imamnya sudah rukuk dia pasti masuk. Saya waktu baca itu langsung teringat kawan saya dulu. Ini memang kadang-kadang kita salah. Al-Qadhi Abu Rabi Sulaimani Asy-Syafi'i ini termasuk pendapat yang muktamad dalam mazhab Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan yang terwiswas dengan niatnya itu perkara tidak disyariatkan. Kalau bahasa yang paling kita sering alergi itu perkara bid'ah kata beliau. Itu bukan saya, itu beliau pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, itu bid'ah.
Kalau menghadirkan niat mengganggu yang di sampingnya, itu bid'ah plus melakukan keharaman. Siapa yang tidak terganggu, Pak? Kita lihat dia nggak masuk, kita yang kasihan, Pak. Saya antar ke dia nanti teman-teman saya kau bunuh kita, Pak. Wiswas kata Imam Asy-Syafi'i. Ibnu Jauzi mengatakan itu wiswasnya syaitan. Anda menghadirkan yang sudah ada mustahil. Ada satu kaidah logika mengatakan ijadil mawjud mustahil. Ijadil mawjud mustahil. Menghadirkan yang ada mustahil. Ustaz Muhajir sudah ada. Ini saya mau menghadirkan Ustaz Muhajir lagi. Enggak mungkin, mustahil. Kita nanti salat zuhur, salatnya sudah kita lakukan. Saya mau mengulangi 4 rakaat lagi dan itu salat zuhur. Mustahil karena zuhurnya sudah ada. Anda naik haji, bagi Anda haji pertama itu hajjatul Islam. Saya mau naik haji sekali lagi dan itu hajjatul Islam. Mustahil. Ijadil mawjud mustahil indal muqalah. Niat sudah ada, kita coba menghadirkan yang sudah ada. Mustahil. Itu sebabnya kenapa tidak masuk-masuk, Pak. Karena itu mustahil. Gak masuk-masuk mustahil. Nanti bisa diskusi dengan saya. Maka Imam An-Nawawi mengatakan di sana ada kesalahan pemahaman. Rupanya ada seorang ulama Syafi'i yang bernama Abu Abdillah Az-Zubairi. Abu Abdillah Az-Zubairi memahami pernyataan Imam Syafi'i dalam kitab tentang haji dan umroh dengan pemahaman yang salah. Imam Syafi'i mengatakan man nawa hajjan aw umratan ajza'athu wa illam yatalaffaz bihi bi khilaf salah la tujzi illa ay yatalaffaz bihi. Siapa yang meniat haji dan umrah cukup baginya walaupun dia tidak melafadzkan. Kalau salat tidak, kata beliau, dia harus melafadzkan. Abu Abdillah Az-Zubairi memahami yang dilafadzkan itu niat. Padahal kata Imam Nawawi rahimahullah yang dilafadzkan itu takbir, bukan niat. Takbir harus Anda lafadzkan, juga cukup di dalam hati. Allah dalam hati, enggak cukup, harus Anda lafadzkan. Itu bukan niat. Kesalahan pemahaman itu kemudian kita wariskan menjadi sebuah kesalahan. Saya ajak Bapak Ibu nanti diskusi ketika kita punya sesi untuk diskusi terkhusus untuk pembahasan ini. Justru Imam Syafi'i orang yang sangat keras mewanti-wantikan kita supaya jangan terwiswas dalam salat. Orang yang banyak terwiswas dalam salat, terwiswas dalam wudu. Dia mau wudu, masuk belum masuk. Coba Anda bayangkan, Pak, ada yang memasukkan niat. Tidak masuk. Kemudian imam sujud, imam rukuk, dia rukuk, dia tidak dapat takbiratul ihram. Fala salata lahu. Dia tidak punya salat. Tidak punya salat. Coba kita lihat, ingin mendapatkan keutamaan menghadirkan niat, rupanya meninggalkan satu keutamaan yang sudah pasti, takbiratul ihram. Kita tidak perlu alergi karena ini majelis ilmu. Kita semua, saya mengajak Bapak Ibu untuk berdiskusi. Saya tidak sependapat, tapi saya punya bukti. Cuma yang saya katakan kepada Anda, semua para sahabat menukilkan salat baginda Rasul bada'a bi takbir. Beliau mulai dengan takbir, bukan mulai dengan menghadirkan niat. Mulai dengan takbir. Iftitahuhu tahrimuhu takbir wa tahliluhu taslim. Mulai takbir, haram melakukan perkara haram dalam salat, tutup dengan salam, baru halal kita lakukan yang diharamkan dalam salat. Hadirkan niat, hadirkan niat. Khusyuk, mutaba'ah. Ini sesi kedua kita akan berbicara tentang mutaba'at, bagaimana praktek salat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dari takbir sampai salam. Jazakumullah khair. Ya, jadi saya punya beberapa pengalaman untuk praktek salat. Kalau kita buka sesi pertanyaan, salatnya tidak pernah selesai, Pak. Jadi saya punya daurah praktek salat baginda Rasul kita lakukan di Brunei. Jadi kalau saya datang ke Brunei itu jamaah pada nuntut, "Ustaz, salat kami kok sampai rukuk saja, Ustaz?"
Yang lainnya belum kita ambil. Ya, jadi kita mau ini betul-betul kita sempurnakan, walaupun dalam durasi waktu yang sempit, maka kita kecilkan durasi pertanyaannya, barangkali 2-3 pertanyaan, kita lanjutkan sesi selanjutnya. Kali ini kita akan memasuki sesi untuk praktek salat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Ketika kita mau melakukan salat, tidak perlu diambil lain karena memang kita punya ini. Nanti beliau sendiri yang akan mengupload barangkali. Nanti biar kita lihat. Jadi kita fokus ke terhadap praktek. Jadi bukan fokus dari memegang HP. Jadi fokus ke terhadap prakteknya. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi menghadap kiblat, beliau meletakkan sutrah. Sutrah ini termasuk, ada ini Ustaz. Sutrah itu termasuk menutupi celah kita tidak khusyuk. Sutrah itu tujuannya untuk menutupi celah tidak khusyuk. Kalau anda sudah meletakkan sutrah, dan baginda Rasul menganjurkan kita meletakkan sutrah yang tingginya itu 3 hasta dari tempat kita berdiri. Saya berdiri 1, 2, 3 hasta, saya letakkan sutrah. Satu benda yang meninggi setidaknya meningginya. Rasul mengatakan li an yaqifa ahadukum 40 kharifan. Kalau kalian berdiri tidak melewati batasan sutrah ini, lebih baik kalian berdiri 40 tahun dibandingkan kalian lewati. Tapi kalau tidak punya sutrah, salatnya itu tidak punya kehormatan. Kalau anda melewati, dia tidak bisa melarang. Kalau dia sudah kasih sutrah, anda mencoba melewati, dia tahan. Rasul mengatakan fadfa'hu, idfa. Dia ulang lagi, idfa'hu. Dia ulang lagi, faqatilhu, perangi dia. Tiba-tiba saya dadanya luka bagian dalamnya, akhirnya dibawa ke rumah sakit, beliau wafat. Saya tidak perlu membayar gharamah karena dia mengganggu kehormatan salat saya. Kalau tidak punya sutrah, tidak boleh. Itu sutrah. Tujuannya dha'fu syaril, supaya pendorong kita tidak khusyuk itu lemah. Yang menghalangi kita tidak khusyuk itu lemah. Kita coba praktekkan salatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anda kondisi betul-betul salat dengan menghadap kiblat. Tujuan salat anda tidak lain itu salatul muwaddi'. Ini salat yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah, dan saya siap dalam kondisi mempertanggungjawabkan salat saya di hadapan Allah. Kita dalam kondisi menghadap kiblat. Kemudian kita coba berdiri. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menentukan berapa jarak kaki ketika anda melakukan salat. Jarak kakinya Rasul mengatakan i'tadilu fi salat. Sedang-sedang saja ketika kalian salat. Jangan ada yang ketika salat. Jadi banyak jamaah yang mikir itu satu petak lantai keramik itu untuk satu orang. Jadi dia berdirinya gini, Pak. Ketika nanti sudah bangun dari sujud jadi mengecil, akhirnya safnya kelonggaran. Rasul mengatakan i'tadilu fi sujud, i'tadilu fi ruku', fa'tadilu fi salat. Kalau kalian salat i'tidal, sedang-sedang, jangan berlebih-lebihan. Dan syariatnya seluruh anggota tubuh kita itu dalam kondisi menghadap kiblat. Para ulama mengatakan kondisi kalau anda melakukan salat malam durasinya panjang, sedikit melelahkan, anda boleh melebarkan sedikit karena kondisi kaki seperti ini akan lebih membuat anda tahan untuk salat yang panjang. Tapi kalau salat fardu kondisi tegak, semuanya lurus menghadap kiblat, tidak perlu dilonggarkan. Karena dalam hadisnya tarasus sufuf, ini melengket kepada jamaah di samping anda, bahu anda melengket ke jamaah di samping anda. Jadi jangan buat jarak. Tarasus sufuf, tegak. Sedang, jangan berlebihan, jangan mengecil, karena ini akan mengalahkan. Jadi sesuai kondisi masing-masing, Pak. Rasul tidak pernah punya tuntunan harus sekian sentimeter, harus sekian ukuran, tidak ada tuntunan. Yang penting i'tidal. Kalian merasa nyaman ketika salat. Mulai dengan kondisi kita takbir, artinya kita sudah masuk ke dalam hayatul salat, kaifiyah salat baginda Rasul, dan rukun pertamanya itu takbiratul ihram. Rukun. Tidak ada salat tanpa takbiratul ihram. Kondisinya tetap berdiri.
lafaz salat, zikir dalam salat itu tauqifiyah. Kita sepakati dulu sebelum kita lanjutkan. Tauqifiyah itu artinya zikir itu harus sesuai yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beda zikir dengan doa. Kalau zikir harus sesuai tuntunan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tauqifiyah. Harus sesuai tuntunan baginda Rasul. Allahu Akbar harus sesuai lafaz baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya coba ganti Al-Akbar Allah artinya sama, bahkan lebih menekan secara bahasa, tidak boleh karena lafaznya tetap Allahu Akbar. Baginda Rasul ketika mengatakan Allahu Akbar suaranya nyering. Imam Ibnu Abbas mengatakan kami bisa mendengar takbirnya baginda Rasul padahal kami berada di luar masjidnya baginda Rasul. Bukan seperti kondisi kami para imam sekarang. Sudah pakai mikrofon, kita yang saf di 5 saja kita sudah tidak kedengaran takbir. Lihat orang di depan sudah rukuk, kita rukuk. Allahu Akbar. Hu Akbar. Bukan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Salah. Allahu itu artinya allau. Seandainya. Seandainya dia maha besar. Kufur. Allahu Akbar. Dipanjangkan cuma 2 harakat. Lam. Allahu Akbar. Jangan panjang ujung. Allahu Akbar. Panjang akbar itu plural jamak dari kata kabr. Kabr itu rebana. Fal'iyadu billah, Allah rebana. Anda solat tapi anda mengatakan Allah rebana. Allahu Akbar. Ada yang memanjangkan di pertama. Allahu Akbar. A itu pertanyaan, apakah Allah maha besar? Anda kufur. Ada yang memanjangkan A yang kedua. Allahu Akbar. Allah, apakah dia maha besar? Anda kufur. Tiba-tiba kita pukul kepala. Penting juga belajar bahasa Arab. Itu ada nomor WA sama Haji. Allahu Akbar. Dalam hadis Abi Sa'id As-Sa'idi, baginda Rasul mengucapkan takbir, suaranya berbarengan dengan gerakan tangan. Dan beliau gerakan tangan takbirnya itu sejajar dengan bahu. Allahu Akbar. Itu hadis Abi Sa'id As-Sa'idi, berbarengan sejajar dengan bahu. Hadis Imam Abu Daud, perawinya Abdullah ibnu Umar, Rasul kadangkala mengucapkan takbir sebelum mengangkat tangan. Allahu Akbar. Kadangkala baginda Rasul mengangkat tangan sebelum takbir. Allahu Akbar. Tiga-tiganya boleh. Kadangkala baginda Rasul dalam hadis Imam Abu Daud, beliau mengangkat tangannya sejajar dengan telinga. Bukan di telinga. Ada yang salah memahami sejajar, Pak. Ini enggak ada praktik dari baginda Rasul. Tidak ada praktik dari baginda Rasul. Sejajar Allah. Enggak ada. Habis sholat, buat diari, catat sendiri pahalanya. Enggak ada praktik baginda Rasul. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sejajar. Sejajar. Imam Syafi'i mengatakan sebenarnya 2 praktek itu satu praktek. Atasnya sejajar telinga, bawahnya sejajar bahu. Artinya pertengahan. Tiga-tiganya insya Allah boleh. Tapi kalau kita merunut kepada dalil, yang pertama dan kedua insya Allah lebih sempurna. Jadi ada 3, berapa praktek secara menyeluruhnya? Ada 6 praktek. Di sini pertengahan, sebelum takbir, setelah takbir, berbarengan dengan takbir. 6 praktek untuk takbir. Kalau imam suaranya dinyaringkan. Allahu Akbar. Bahasa Arab itu mengajarkan kita rujulah. Ini sedikit promosi. Bahasa Arab itu mengajarkan kita kelaki-lakian. Coba anda belajar bahasa Inggris. Jadi mirip langsung kita kayak arah-arah ke sana, Pak. Tapi kalau bahasa kaifa halu, jantan. Kalau bahasa Inggris enggak jantan, Pak.
Maka anda lihat pakaiannya tidak jantan, celananya tidak jantan, gaya sepatunya tidak jantan, karena lidahnya tidak jantan. Allahu Akbar. Jangan lupa nomor WA-nya. Ya, kita bagikan brosur ya. Allahu Akbar. Boleh berbarengan, sebelum, setelah. Kemudian baginda Rasul bersedekah, wa nahnu ma'syaral anbiya, kami seluruh para nabi diperintahkan untuk meletakkan tangan kanan kami di atas tangan kiri. Dalam satu hadis, ala kaffihi, kadangkala itu sejajar dengan telapak tangannya, seperti ini, cuma diletakkan. Kadangkala ala rusghihi, sejajar dengan rusghnya, cuma diletakkan. Kadangkala ala ududihi, cuma diletakkan. Waqad yaqbidu alaih, kadangkala beliau menggenggam. Ustaz, genggangnya satu nampak tidak ada masalah, yang penting menggenggam. Menggenggam. Saya cuma meletakkan, tidak ada masalah. Ala sadrihi, hadis Wa'il, ala sadr, ala itu artinya fi. Bukan seperti ini. Ini praktek kami dulu ketika kami baru mengenal sunnah. Lama kami mempelajari, akhirnya turun sedikit di atas dada. Kami dapatkan rupanya hadis Ali dhaif di bawah pusat. Itu hadisnya dhaif. Bagaimana kalau samping kiri Ustaz? Itu salatnya Yasir Arafat. Dot. Nah, itu beda, dia kondisional sifatnya, karena pistolnya di sini. Kita tetap dada. Pertengahan busar dengan dada boleh. Di atas busar boleh. Di bawah busar hadis Ali dhaif. Kami seluruh para nabi diperintahkan oleh Allah meletakkan tangan kanan kami di atas tangan kiri. Jangan seperti Ibnu Mas'ud, tangan kiri di atas tangan kanan. Tangan kanan di atas. Ya, ini posisi tangan. Kita namakan ini dengan bersedekah. Ada segini boleh, segini boleh, segini boleh. Di bawah hadisnya dhaif. Pahala catat sendiri. Rasul melarang, la yusalli ahadukum munkhasiran. Kalian jangan solat seperti orang Yahudi munkhasiran. Kalau berdiri gini deh. Ini dha'fus syaghil. Menghalangi untuk khusyuk. Jangan, kata Rasul, meletakkan tangan kalian fi khasirah. Ini bahasa Arabnya khasirah. La yusalli ahadukum munkhasir. Jangan salat seperti ini. Itu salatnya orang Yahudi. Kita tetap kondisi salat. Jadi ada nampak kesungguhan ketika kita salat. Ini termasuk pendorong kita khusyuk. Maka Imam Abi Sa'id mengatakan, saya melihat para sahabat kalau keluar dari salat, tangan mereka seperti ini. Rupanya salat itu mengajarkan para sahabat menjadi hamba-hamba yang khusyuk. Kondisi kita khusyuk, tangan seperti ini. Ini para sahabat sering kalau lagi duduk-duduk tangannya seperti ini. Jadi bawaannya khusyuk. Nampak aura penghinaan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mulai dengan istiftah, kita banyak sekali pilihannya, lebih 15 istiftah dari baginda Rasul. Saya ingin menyimpulkan pernyataan Imam Ibn Taymiyah. Beliau mengatakan, kalau kita kumpulkan doa istiftah dari baginda Rasul, kita dapatkan rupanya doa istiftah itu ada 3 bentuk doa. Jangan cuma menghafal satu doa. Akhirnya salat kita sudah tidak khusyuk, salat kita jadi rutinitas. Kenapa jadi rutinitas? Karena memang doa itunya cuma satu doanya. Berdiri itu doanya, ini doanya, semuanya sudah terhafalkan, dia mengalir dengan sendirinya. Tapi kalau kita ganti, kita hadirkan, ganti lagi, hadirkan. Nanti solat diganti lagi. Kalau kita kumpulkan doa istiftah baginda Rasul, itu ada 3 bentuk doa, kata Imam Ibn Taymiyah. Nanti kita pulang dari sini pelajari lagi doa-doa istiftah. Barangkali pihak panitia katanya ada mempersiapkan doa-doa untuk salat. Ada Ustaz ini, Ustaz Sofan dari Kuta, tidak disiapkan. Jadi boleh mereka, para ikhwan kita, mengirim ke saya. Kami akan mempersiapkan doa-doa untuk praktek solat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Doa istiftah itu 3 jenis. Jenis yang pertama itu
as-sana lillah, pujian untuk Allah. Jenis yang kedua, i'tiraf bidzamb, ikrar dan pengakuan terhadap dosa. Pengakuan. Jenis yang ketiga, istighfar, talabul maghfirah, minta diampunkan dosa. Minta ampun. Kita lihat Bapak Ibu, kita sesuaikan. Kalau mau baca doa istiftah, sesuaikan. Jangan bulan Ramadan Allahumma ba'id. Bulan Ramadan insya-Allah amal kita terjaga, insya-Allah pahala kita banyak, ibadahnya meningkat, dosanya mengecil. Ganti dengan doa-doa pujian. Lepas Ramadan masuk Syawal, dosanya meningkat, pahalanya mengurang, gugur pahala kita kumpulkan di Ramadan. Minta ampun, minta pengakuan dosa, kita sesuaikan. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Pujian. Ini tiap hari pujian, seolah-olah tidak punya dosa. Ini jangan. Lihat mana yang sesuai. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Pujian. Ramadan cocok. Kadangkala kita pulang dari kantor banyak dosa di kantor, banyak ini, banyak itu, minta pengakuan kepada Allah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin, bukan minal muslimin, karena itu ayat Quran. Wa ana awwalul muslimin, bukan di situ berhentinya. Doa istiftah, mayoritas para ulama mengatakan jangan digabung, jangan dipotong. Wajah tu bukan di situ berhentinya. Kita lanjutkan. Allahumma antal malik la ilaha illa ant wa ana 'abduk. ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا اللهم إني أسألك أحسن الأخلاق ولا يدلني لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئ الأخلاق ولا يدلني ولا يصرف عني سيئها إلا أنت الخير كله بيدك والشر ليس إليك أتوب إليك وأستغفر إليك. Baru selesai wajjahtu wajhiyah. Jadi kalau ini mau rencana mau baca wajah tu, sambungannya jangan lupa. Kecuali kalau Anda mengambil pandangan Imam Nawawi, boleh gabung, tidak ada masalah. Saya mengatakan, mayoritas mengatakan jangan gabung, karena ini zikir. Kalau doa, nanti kita akan duduk di antara dua sujud, itu doa. Gabung, ganti, tidak ada masalah, karena itu doa. Kalau zikir, tauqifiyah, sesuai yang diajarkan oleh baginda Rasul. Kadangkala banyak dosa. Doa terbaik muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Ini yang kita ajarkan untuk anak didik kita di kitab Al-Fatih. Allahumma ba'id. Karena secara sanad dari yang lain Allahumma ba'id itu lebih kuat. Secara kondisi Allahumma ba'id itu lebih sesuai dengan kondisi kita dibandingkan Allahu Akbar kabira dan lain sebagainya. Jadi kira-kira sudah clear di sini Bapak Ibu, kenapa anak Anda kami ajarkan Allahumma ba'id, tidak ada masalah Allahumma ba'id. Dulu kami buka TPA di rumah, kami ajarkan Allahumma ba'id. Anaknya pergi sekolah, ikut pelajaran agama, dites bacaan zikir salat oleh gurunya, bacanya Allahumma ba'id, dapatnya 0. Itu bukan doa, Allahu Akbar kabira. Pulang nangis, Ustaz ini 0 Ustaz. Padahal Allahumma ba'id secara sanad lebih kuat, secara kondisi lebih sesuai dengan kondisi kita. Siapa kondisi kita? Ibadah terus, dosanya dikit, pengakuan dosanya dikit. Kita di sini Pak ranahnya.
Di sini ranahnya. Minta ampun, minta ampun, minta ampun. Nanti lihat artinya bagaimana dosa itu terpengaruhi jiwa seorang hamba. Allahumma ba'id, jauhkan, kalau bisa jauhkan sejauh-jauhnya. Ba'id itu bukan ibta'id. Ibta'id menjauhkan walaupun sedikit jauhnya, tapi ba'id jauhkan sejauh-jauhnya. Kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, sejauh timur dan barat. Kemudian cuci bil ma'i wasalji wal ma'. Kita lihat tingkatannya. Dijauhkan, kalau ada dosa dicuci. Rupanya dosa itu ada aura panas karena dosa itu datangnya dari syaitan. Maka kita minta untuk didinginkan. Jangan dosanya sudah diampuni tapi auranya masih ada. Karena setiap kita berdosa nuqtata sauda, di titik, satu titik hitam, kemudian aura panasnya syaitan selalu menggebu-gebu minta kita untuk terus berdosa. Kita minta kepada Allah, Allah jauhkan kalau aku belum terjatuh dalam dosa. Kalau aku sudah terjatuh, cuci dosanya. Kalau masih ada aura panasnya, dinginkan. Maka ini paling layak ini. Ini yang kita ajarkan. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakini min khataayaya kama yunaka thawbu abyadu minad danas. Allahumma ighsilni bil ma'i wasalji wal bara. Bapak ibu wajib menghafal karena anak bapak ibu akan menghafal. Jangan pulang ke rumah rupanya bapak belum menghafal. Ya, Allahumma ba'id. Kalau bisa, karena kita punya 3 kondisi, 3-tiganya dihafal. Pilih satu tentang pujian, satu tentang iktiraf, satu tentang istighfar. Pilih satu. Supaya bisa kita hadirkan khusyuk. Jangan kalau sudah istiftah pasti Allahumma ba'id, akhirnya tidak khusyuk. Tapi coba saya menghadirkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Muslim, kalau mendirikan qiyamul lail, salat malam, beliau selalu membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Maka Imam Muslim mengatakan wajjahtu wajhiya tidak boleh kecuali hanya untuk salat malam. Imam Ibnul Qayyim menimpali mengatakan bukan seperti kata Imam Muslim. Boleh walaupun bukan salat malam. Tapi sebagai imam, Anda perhatikan jamaah, jangan wajjahtu. Ada yang tua, ada yang kecil, ada wanita, anak yang menangis, Anda masih wajah tu. Belum dilanjutkan lagi nanti Allahumma antal malik la ilaha illa anta, itu panjangnya Masya Allah. Pilih yang sesuai sebagai imam. Kalau qiyamul lail wajah tu, qiyamul lail wajah tu cukup. Ketika qiyamul lail itu sudah menunjukkan ada kualitas imam. Kita bukan minta istighfar, walaupun itu selalu yang kita minta, tapi bentuknya lebih kepada pengagungan dan pengakuan kepada Allah kalau kita hamba yang berdosa. Kemudian selepas, jadi jangan dicampur-campur ya, ambil satu sesuai kondisi, baik kondisi batin ataupun kondisi memang kondisional. Kita sedang musafir, jangan baca wajah tu. Ini supir bosnya menunggu, Anda masih wajah tu. Jadi kalau musafir, baca yang ringkas-ringkas, baca yang ini, baca yang itu. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum mulai membaca Al-Fatihah, beliau mulai dengan a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Panjang sekali, ganti yang lebih pendek. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini tujuannya supaya kita tidak diganggu syaitan. Saya pernah coba terus terang dengan jamaah, kira-kira ketika salat baca tidak a'udzubillah, semuanya enggak pernah membaca. Kalau kira bapak ibu membaca enggak, Bu? Enggak ada. Maka salat kita tidak pernah khusyuk. A'udzubillah. Rasul mengatakan a'udzubillah. Datang seorang laki-laki mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau aku salat seolah-olah syaitan itu menampakkan segala hal di depan mata aku." Rasul mengatakan, "Faqul a'udzubillah." Katakan a'udzubillah, faltafal an yasarika thalathan. Meludah, tapi tafal, jangan meludah dengan air ludah. Tafal itu meludah suara aja ada, tapi airnya enggak ada. 3 kali. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Laki-laki itu mengatakan, setelah aku praktekkan apa yang diajarkan oleh baginda Rasul, akhirnya aku tidak pernah mengeluh dan mengadu kepada baginda Rasul tentang kekhusyukanku. Sudah khusyuk. A'udzubillah jangan lupa, Pak.
Imam Syafi'i mengatakan setiap rakaat harus kembali dengan a'udzubillah. Tapi jumhur para ulama mengatakan cukup untuk rakaat pertama. Rakaat pertama. A'udzubillah sami'il alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Baru kita mulai dengan surat Al-Fatihah. Hadis Abu Hurairah, Rasul mengatakan, "Man shalla wa lam yaqra bi ummil kitab fa salatuhu khidajun khidajun khidaj." Yang salat tapi tidak membaca Al-Fatihah, maka salatnya cacat, cacat, cacat. La salata illa bi ummil kitab, tidak ada salat kecuali dengan Al-Fatihah. Untuk menghayati Al-Fatihah, kita punya kajian kita itu sampai berapa Ustaz? Sampai 12 ya. Sampai 12 sesi di YouTube, bisa dilihat kajian tauhid, pemaknaan tauhid dari surat Al-Fatihah. Jadi kalau anda pelajari itu 12 video itu, walaupun durasinya sedikit panjang, insya-Allah setidaknya ketika anda membaca Al-Fatihah, anda sudah punya gambaran apa itu Al-Fatihah, kenapa bisa Al-Fatihah itu ummul kitab, itu induk daripada Al-Quran, itu tempat kembali dari seluruh isi Al-Quran, Al-Fatihah. Anas mengatakan, "Shalaitu wara ar-Rasul Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa kanu la yaqra bi bismillahirrahmanirrahim." Aku salat di belakang Abu Bakar, aku salat di belakang Umar, aku salat di belakang Utsman, aku salat di belakang baginda Rasul, tapi tidak pernah mereka membaca bismillah. Para ulama mengatakan bukan tidak membaca, tapi disirkan, bukan dijaharkan. Ini kalau anda imam, kalau salat sendiri, ya semuanya sir. Madhab Imam Syafi'i mengatakan imam juga menjaharkan bismillah. Dalilnya apa? Rupanya dalil mereka itu satu riwayat dari Abu Hurairah. Abu Hurairah salat, mempraktekkan salat untuk diajarkan ke tabi'in, kemudian beliau membaca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah sampai akhir. Para ulama mengatakan hadis praktek Abu Hurairah karena tujuan beliau mengajarkan, maka beliau keraskan suara untuk bismillah. Karena tujuan mengajarkan. Itu seperti Imam Ibnu Abbas pernah solat jenazah, semua bacaannya dikeraskan. Tujuannya apa? Supaya mengajarkan. Maka saya mengatakan di masjid-masjid yang saya isi kajian, sekali-kali kita terapkan sunnah. Salat jahar yang sir itu kita jaharkan. Tujuannya apa? Supaya jamaah tahu bagaimana salatnya. Jadi kalau salat jenazah sekali-kali, misalnya saya jadi imam salat jenazah, seharusnya salatnya dalam kondisi suara kita sembunyikan, tapi tiba-tiba kita keraskan. Umar pernah melakukan, Ibnu Abbas pernah melakukan. Tujuannya mengajarkan, supaya orang tahu takbir pertama bacanya ini, takbir kedua bacanya ini, takbir ketiga bacanya ini. Kita semua disirkan, akhirnya kita tidak tahu Pak, ada masuk takbir-takbir aja nih. Ajarkan, boleh, walaupun dalam kondisi melakukan sholat fardu. Ajarkan. Jadi Abu Hurairah itu cuma mengajarkan. Anaknya Abdullah ibnu Mughaffal, itu hadis Imam Abu Dawud. Abdullah ibnu Mughaffal ini anaknya salat. Rupanya bapaknya memperhatikan anaknya salat. Anaknya salat sunnah dalam kondisi mengeraskan suara. Rupanya dia membaca bismillahirrahmanirrahim. Selepas salat langsung ditarik tangannya oleh Abdullah ibnu Mughaffal. Ya bunayya fa innaha muhdas. Itu perkara baru itu. Aku tidak pernah salat di belakang baginda Rasul dengan membaca bismillah. Tidak pernah. Walaupun kata Imam Ishaq ibn Rahawi, Imam Syaukani, dua-duanya boleh. Dua-duanya punya sandaran. Dua-duanya punya bukti dari baginda Rasul. Tapi kalau anda ingin bukti yang lebih kuat, hampir semua hadis yang datang kepada kita itu bismillah dalam kondisi disirkan.
Kenapa demikian? Rupanya ada dua pandangan dalam ilmu qiraah yang berbeda. Para qari Madinah, para ahli qiraat dari Madinah, mereka mengatakan bismillah itu tidak termasuk ayat dari surat Al-Fatihah. Ayat, tapi bukan ayat dari surat Al-Fatihah. Para qari Mekah, bismillah termasuk ayat dari surat Al-Fatihah. Imam Asy-Syafi'i belajar ngajinya di Mekah, bukan di Madinah. Beliau mempelajari qiraatul Quran dari para qari Mekah, maka beliau mengatakan bismillah termasuk ayat dari surat Al-Fatihah, maka kita juga mengeraskan suara. Imam Ahmad, mayoritas para qari mengatakan itu ayat Quran tapi bukan ayat surat Al-Fatihah, maka tidak kita keraskan suara. Yang ekstrimnya Imam Malik, beliau mengatakan bismillah bukan ayat Al-Fatihah dan bukan ayat Al-Quran. Itu Imam Malik. Maka dalam pandangan mereka, membaca Al-Fatihah tidak perlu bismillah, walaupun sir, walaupun jahar, keras, disembunyikan suara, tidak perlu. Langsung alhamdulillah. Wa kana yaftatihuna salat bilhamdulillahi rabbil alamin. Hadis Aisyah muttafaqun alaih, baginda Rasul memulai salatnya dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Hadis Ummu Salamah, wa kana yaqra'uhu ayatan ayah munfasilan. Rasul itu kalau baca Quran dipotong satu ayat satu ayat. Jadi bukan satu nafas, Pak. Ini satu nafas harus selesai satu rakaat. Akhirnya 20 rakaat tarawih selesai dalam 4 menit. Pecah rekor viral. Ini enggak penting besok di hari kiamat Anda viral tercepat salat. Enggak ada cerita satu nafas. Rasul yaqra'u ayatan ayat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berhenti. Abu Hurairah ditanyakan, "Ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, bagaimana kalau kami di belakang imam?" Abu Hurairah mengatakan, "Iqra'u fi anfusikum." Hadis Imam Muslim. Bacalah pada diri kalian. Maka saya berpegang dengan mazhab Syafi'i, kalau imam membaca Al-Fatihah saya tetap membaca. Walaupun Imam Ahmad mengatakan tidak perlu membaca, banyak para ulama mengatakan tidak perlu membaca, banyak para ahli hadis mengatakan tidak perlu membaca. Tapi saya menilai hadis Abu Hurairah itu hadisnya sahih. Abu Hurairah ditanyakan, bagaimana kalau kami di belakang imam? Kalau kalian di belakang imam, faqra'u fi anfusikum. Baca pada diri kalian. Walaupun di belakang imam. Orang ini saya perhatikan kalian membaca bacaan di belakangku, kata baginda Rasul. La taf'alu, jangan kalian lakukan, jangan baca di belakang imam illa bi ummil kitab, kecuali Al-Fatihah. Itu saya amalkan karena sesuai dengan keilmuan yang saya dapatkan. Anda sebelumnya dapat ilmu lain, barangkali lain yang Anda amalkan. Al-Fatihah. Disunnahkan di penghujungnya kita membaca amin. Ini penting sekali. Satu praktek yang saya dapatkan ini sudah hilang sebenarnya, membaca amin. Membaca amin, Rasul mengatakan, "Idza ammana al-imam fa aminu." Kalau imam mengatakan amin, fa aminu, maka ucapkan amin. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika. Kalau aminnya berbarengan dengan amin para malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampunkan dosanya yang telah lalu. Kita catat, Bu. Berbarengan dengan amin malaikat. Bareng dengan amin malaikat. Kalau imam mengatakan amin, maka kalian juga mengatakan amin. Siapa yang aminnya sama berbarengan dengan amin malaikat, diampunkan dosanya yang telah lalu. Kira-kira kapan para malaikat mengaminkan? Setelah imam? Bersamaan dengan imam. Ini yang bahaya kita beramin hari ini.
Imam sudah amin, kita baru mulai amin. Padahal kalau amin kita berbarengan dengan amin malaikat, diampunkan dosa yang telah lalu. Akhirnya dosa kita yang diampunkan itu tidak sempurna. Maka lihat kalau di Masjidil Haram, sekali-kali kita buka YouTube Masjidil Haram solatnya, ketika sampai ke tempat diucapkan amin, semua jamaah mengaminkan amin. Tidak kedengaran seperti di masjid kita, amin baru tarik semuanya, amin. Ada yang panjang di A-nya, ada yang panjang di min-nya. Tapi tetap tarikannya setelah imam. Yang benar, kalau imam mengaminkan, hendaknya kalian mengaminkan. Mengaminkan di situ bukan artinya setelah imam. Kalau imam masuk tempat dia mengaminkan. Amana artinya sama seperti asbaha wa amsa. Kita berzikir pagi, kita berzikir petang. Asbahna wa asbah, kami masuk waktu pagi. Amsa, kami masuk waktu petang. Amanna itu masuk tempat kita mengucapkan amin, bukan setelah aminnya imam. Kalau mau dosa diampuni lebih sempurna, itu ucapkan aminnya berbarengan ketika sudah masuk tempat diaminkan oleh imam. Walaupun banyak para fuqaha, banyak para ulama mengatakan setelah imam. Secara ilmu bahasa saya lebih condong ke pandangan yang tadi saya sebutkan. Coba kita praktekkan, jadi lucu, rancu. Amin, yang lain belum amin. Ya, masuk tempat waladhdallin. Amin, kita amin dengan imam lain belum amin lah. Ada jamaah mengatakan, saya coba praktekkan, kata Ustaz, rupanya tidak bisa kita praktekkan. Akhirnya kita aminnya sendiri. Jamaah kita belum aminkan. Ya, ini kita sosialisasi dulu. Ini seperti ini. Ke depan insyaAllah kita mau Aceh seperti Masjidil Haram. Kalau sudah waladhdallin, kita semuanya berbarengan dengan satu suara, amin. Faqra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah darimu dari Al-Quran. Imam Ibn Qayyim mengatakan, petunjuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah seringnya beliau membaca satu surat sempurna, ataupun kadangkala baginda Rasul membaca awal surat dan tidak menyempurnakan sampai akhir surat, ataupun kadangkala baginda Rasul membaca pertengahan surat, beliau membacanya sampai akhir surat. Yang tidak pernah, kata Imam Ibnul Qayyim, Rasul membaca pertengahan surat kemudian memotong di pertengahan surat. Bukan tidak boleh, kurang afdal, karena Rasul praktiknya bukan demikian. Kalau mau satu surat sempurna. Kalau tidak mau satu surat, dari awal surat Anda berhenti di mana saja, ataupun dari pertengahan Anda berhenti sampai akhir surat. Yang tidak pernah kami dapatkan, kata Imam Ibnul Qayyim, barangkali Bapak Ibu bisa mendapatkan, tapi beliau mengatakan tidak pernah kami dapatkan Rasul itu memulai di pertengahan surat kemudian memotong di pertengahan surat. Itu tidak pernah, bukan tidak boleh. Kalau punya pilihan satu surat, ataupun harus ada pembuka ataupun ada penutup. Tidak pernah disunnahkan harus kita tutupi atau mulai dengan Qul Huwallahu Ahad. Kasus hadis Imam Bukhari Qul Huwallahu Ahad itu cuma kasus tertentu. Karena engkau mencintai sifat Allah, maka Allah mencintaimu. Karena engkau mencintai surat ini, maka Allah memasukkanmu ke dalam surga. Itu semuanya kasus tertentu, bukan sunnah yang harus kita amalkan. Ya, jangan Anda berpikir dia panjang pertamanya cuma 2 harakat. Kalau terakhirnya arid disukun, kita panjangkan, tidak ada masalah sampai 6 harakat. Boleh 2 bacaan, amin, ataupun kita tasydidkan, amin, amin. Kalau amin itu ism fi'il amr, ya Allah terimalah doa kami. Tapi kalau amin, ya Allah engkau adalah tujuan kami. Tapi bagusnya yang pertama, jangan yang kedua. Kalau ada baca yang kedua, tidak bisa kita salahkan. Tapi tetap yang lebih utama, yang lebih kuat dalilnya itu yang pertama, amin. Dipanjangkan di min. Kalau di A cukup dengan dua harakat.
Jadi kita baca faqra ma tayassara ma'aka minal Quran. Kalau Al-Fatihah itu rukun, baca Quran setelahnya itu bukan rukun, itu cuma sunnah. Baca yang paling mudah. Yang paling ringan kita sesuaikan dengan kondisi jamaah. Baginda Rasul marah sekali kepada Mu'ad. Afattanun anta ya Mu'ad? Kenapa engkau itu pembawa fitnah wahai Mu'ad? Kenapa? Rupanya Mu'ad ketika mengimani salat, beliau membaca Al-Fatihah, membaca Al-Baqarah, melanjutkan dengan Ali Imran, melanjutkan dengan An-Nisa. Rasul mengatakan, jangan, engkau itu pembawa fitnah. Di belakangmu ada orang lemah, ada orang yang bekerja di siang harinya, ada anak kecil, ada orang wanita. Maka baca yang ringan-ringan saja. Apa itu yang ringan? Sabbihisma rabbikal a'la. Ini bagi kita ini yang berat, Ustaz. Ini yang ringan bagi kami, bukan kuluhu. Kuluhu memang sepertiga pahala dia, sepertiga Quran. Tapi kalau anda membaca Quran sepertiga, pahalanya lebih besar dibandingkan kuluhu. Dasar pahala sepertiga Quran. Tapi kalau anda baca Quran, setiap huruf itu dikali 10 kebaikan. 10 kebaikan, melebihi kuluhu. Jadi standar ringan itu standar baginda Rasul, bukan standar kita. Ini jamaah saya paling ringan, Ustaz, kuluhu. Jangan, standar ringan itu sabbihis, al-ghasyiyah, wasyamsi wadduhaha, wat-tariq, itu standar ringan. Maka prakteknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau salat maghrib, beliau membaca qisar mufassal. Qisar mufassal itu artinya dari wasyamsi wadduhaha sampai qul a'udzu birabbin nas. Itu salat maghrib. Kalau salat isya itu beliau membaca wasat al-mufassal. Itu artinya dari amma yatasaalun sampai wasyamsi wadduhaha. Kalau salat subuh, beliau membaca dengan tiwalul mufassal. Dari qaf sampai amma yatasaalun. Itu baru kita terapkan sunnah. Itu baru sunnah, Pak. Itu real sunnah, hakikat dari sunnah. Ketika kita salat, kita praktekkan bacaannya seperti bacaan baginda Rasul. Maka kalau ada yang bertanya, Ustaz, saya mau menghafal Quran. Hafal Quran dari qaf sampai an-nas. Setidaknya ini praktek bacaan yang dibacakan oleh baginda Rasul ketika beliau salat. Wallahu taala alam bisawab. Rasul rukuk. Wa idza raka'a farqa'u, kalau imam kalian rukuk maka hendaknya kalian rukuk. Karena durasinya sedikit, saya coba keluar dari banyak perselisihan para ulama. Kita langsung mempraktekkan bagaimana praktek solat baginda Rasul untuk rukuk. Rasul ketika rukuk qabada ala rukbatayhi. Ini dicengkram. Bukan cuma diletakkan. Qabada ala rukbatayhi wa farraja baina asabi'i. Jangan gini ya. Wa farraja baina asabi'i. Wa wattara baina yadayhi wa ab'adahu baina janbayhi. Ini dibuat jarak antara tangan dengan tubuhnya, dan ini sedikit dilengkungkan. Ini kita lihat beda postur, akan beda yang mana lebih kita dahulukan dalam kondisi rukuk. Ada jamaah saya satu ketika tangannya luar biasa panjang, bukan tangan panjang kondisi tanda kutip, ini tangan betul-betul panjang. Kalau beliau letakkan di lutut, ini bungkuk gini. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau beliau rukuk hasara dhahrahu, punggungnya Rasul kalau rukuk punggungnya seimbang. Lau subba alaihi al-ma', kalau sekiranya diletakkan air di punggungnya, air itu tidak akan jatuh. Itu hadis Imam Ibnu Majah. Siapa kira-kira yang masih ini? Yang tim kita mana tadi? Abdul Ghafur? Oh. Coba. Rukuk. Rukuk. Hasara dhahrahu. Kadangkala kondisi tangan kita panjang, kalau kita maksimalkan mengikuti sunnah di tangan,
punggungnya tidak dapat. Kita mengikuti sunnah di punggung, tangan tidak dapat. Ini kondisi kadang-kala berbeda, postur tubuh kita akan berbeda dia. Kalau kondisi baginda Rasul, punggungnya sudah lurus, ini kepala dengan punggung lurus, tangannya ini dibengkokkan. Dibuat jarak antara tangan dengan pinggul. Mencengkram lutut dalam kondisi jarinya dilebarkan. Lau subba alaihil ma, ini kan beda punggung ya. Ada yang punggung memang bengkok. Tapi kalau baginda Rasul memang punggungnya lurus. Bengkok punggung itu tidak bisa kita luruskan. Itu memang alamiah dia. Lau subba alaihil ma, kalau kita letakkan air di atas punggungnya, air itu tidak jatuh. Kalau kondisi tangan tidak memungkinkan kita ikuti sunnah yang paling utama itu kondisi punggung. Yang paling utama tetap kondisi punggung. Jadi kalau kita ikuti sunnahnya, coba lihat kondisi rukuknya saya. Saya tidak bisa rukuk dalam kondisi tangan saya harus saya lebarkan, karena kalau saya lebarkan ini pasti bungkuk. Padahal tuntunan utamanya punggung kita dulu harus lurus. Maka kondisi saya, tangan saya ini tidak sedikit bungkuk, baru saya dapatkan punggungnya lurus. Pandangan kita bukan melihat ke tempat lutut, tapi tetap dalam kondisi kita melihat ke tempat sujud. Jadi kalau ada yang mengatakan lihat ke tempat lutut supaya lebih khusyuk, lihat tutup mata supaya lebih khusyuk, sunnah baginda Rasul itu tentu lebih utama. Tetap kondisi kita lihat itu ke tempat sujud. Kalau kondisi postur kita ideal, kita rukuk, atasnya lurus, tangan kita jauh dari tubuh dalam kondisi wattara baina yaday. Watar, dia kayak busur. Watar. Itu kalau kondisi ideal. Kalau kondisi saya maksimalkan atas, tapi tangan tidak terlalu mengikuti sunnah. Yang paling utama kita maksimalkan atas. Jadi kalau punya pasangan pulang dari sini coba lihat punggungnya sudah pas belum. Memang berat, kadang-kala mau kita praktek masih berat, mau kita praktek masih berat. Tapi kalau sudah sering kita praktek, nanti terbawa sendiri. Mau rukuk, pasti rukuknya kondisi atasnya sudah lurus. Setelah doanya banyak dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antara doanya subuhun quddusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh, ataupun doa lainnya subhanakallahumma bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduk, ataupun doa lainnya subhana rabbiyal azim. Jangan satu doa supaya kita punya banyak pilihan untuk kita hasilkan salat yang lebih khusyuk. Jadi ganti-ganti doanya supaya salat kita lebih khusyuk. Subhana rabbiyal azim. Rasul mengatakan kalau engkau rukuk fa'azzimu fihi rabb, maka perbanyaklah keagungan untuk Allah. Jangan sekali. Sekali itu batasan wajibnya. Batasan minimal sempurnanya 3 kali. Batasan maksimal sempurnanya 10 kali. Fasabbih, perbanyak tasbih. Mau digabungkan dengan zikir yang lain juga boleh. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh, subhanakallahumma bihamdika. Enggak masalah. Karena ini kondisi anjurannya fa'azzim. Kata azim itu dalam bahasa Arab memberikan arti diulangi dalam bentuk yang banyak. Azim. Fa'azzim fihi rabb. Bukan sekali. Ulangi. Apalagi kita dalam kondisi qiyamul lail. Jangan jadikan perbedaan jarak yang besar antara kita berdiri dengan rukuk. Rasul itu berdirinya mendekati rukuknya, mendekati i'tidalnya, mendekati sujudnya. Jangan berdiri kelihatan lama sekali ketika rukuk, tiba-tiba sedikit sekali. Kita sesuaikan. Makin berdiri lama, kita lamakan rukuknya, kita lamakan sujudnya, kita lamakan i'tidalnya. Itu praktek baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau rukuk.
baru beliau mengangkat tangannya untuk melanjutkan i'tidal. Idza sajada watma'anna fi, sujudlah dalam kondisi tu'ma'ninah. Wa idza raka'a, kalau engkau rukuk, watma'anna fi, rukuklah dalam kondisi tu'ma'ninah. Jangan rukuk tu'ma'ninah. Tu'ma'ninah itu artinya seluruh organ tulang belulang kita itu sudah pada tempat semestinya dalam kondisi rukuk. Kalau rukuk seperti apa? Seperti itu. Berarti tulang belulang kita seperti itu. Baru kita berganti posisi untuk gerakan selanjutnya. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd. Kalau imamnya mengatakan sami Allahu liman hamidah, maka kalian jangan ulangi sami Allahu liman hamidah. Lanjutkan rabbana walakal hamd. Jangan imam sami Allahu liman hamidah, kita juga sami Allahu liman hamidah baru. Lanjutkan tuh. Sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Jadi boleh rabbana walakal hamd, Allahumma rabbana walakal hamd, ataupun dihilangkan wawnya rabbana lakal hamd, ataupun ditambah Allahumma dihilangkan wawnya Allahumma rabbana lakal hamd. 4. Suatu ketika baginda Rasul melihat seorang salat. Rabbana walakal hamd hamdan tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Rasul ketika selesai dia salat bertanya, tadi para malaikat 30 lebih para malaikat buru-buru mencatat kebaikan amalmu. Apa yang kamu bacakan? Rupanya dia membacakan hamdan tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. 30 para malaikat buru-buru, siapa yang pertama kali mencatat? Mereka maunya semua mereka itu mencatat, tapi tidak bisa, yang mencatat tetap satu orang. Tapi mereka buru-buru. Saya harus yang pertama kali mencatat kebaikannya. Rasul bertanya, apa engkau bacakan? Rupanya dia menambah habdan tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Rabbana walakal hamd rabbus samawati wal ard. Mil'ul ard wa mil'us samawati wa mil'ul ard wa mil'u ma syi'ta wa min syai'in ba'du. Ba'du ya, jangan ba'din, jangan ba'dan, jangan ba' lain, ba'du. Karena ba'du itu artinya segalanya. Kalau sudah ba'din, ba'di, ba'dan, ba'da, itu artinya sudah berbeda. Ba'du mil'us samawati wal ard wa mil'u ma bainahuma wa min kulli syai'in ba'du. Mau tambah ini, mau tambah itu, tidak ada masalah. Karena kondisi kita beriktidal, ini kondisi kita mengagungkan Allah. Makin banyak pengagungan, tidak ada masalah. Jadi kali-kali kalau imamnya membacanya lama, kita tambah lagi. Rabbus samawati wal ard, tambah lagi hamdan thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, kita tambah lagi. Itu bentuk pengagungan. Para ulama berselisih pendapatnya di mana kita letakkan tangannya. Kalau kita perhatikan bukunya Dr. Bakar Abu Zaid la jadida fi salat, tidak ada yang baru dalam salat, karena praktek salat itu dinukilkan secara mutawatir. Orang melihat salat Rasul, para sahabat melihat, mempraktekkan, para tabi'in melihat, para sahabat mempraktekkan, mereka mempraktekkan. Salat itu terus menerus dinukilkan demikian. Maka Syekh Albani rahimahullah, beliau mengatakan meletakkan tangan dalam kondisi bersedekap itu bid'ah. Sami Allahu liman hamidah rabbana walakal. Imam Ahmad mengatakan boleh bersedekap dalam kondisi beriktidal. Kita lihat mazhabnya, rupanya mayoritas para ulama, tidak boleh bersedekap. Imam Ahmad beliau mengatakan boleh bersedekap, bukan harus bersedekap, boleh bersedekap. Imam Malik rahimahullah beliau mengatakan boleh bersedekap tapi hanya untuk solat sunnah. Yang bersedekap mereka berdalil dengan hadis yang sangat umum.
Kami dalam kondisi berdiri salat, kami diperintahkan meletakkan tangan kanan kami di atas tangan kiri. Kondisi berdiri salat. I'tidal kondisi berdiri, maka kami meletakkan dalam kondisi bersedekap. Ini pegangan Imam Ahmad. Kalau dari mutaakhirin, Imam Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin, semuanya merajihkan bersedekap dalam kondisi ber'i'tidal. Jumhur para ulama berdalil dengan hadis yang sangat umum lagi, kembalikan ke tempat dia sebelumnya. Jadi kira-kira tempat dia sebelumnya apa tangannya? Lepas atau bersedekap? Sebelumnya. Jadi saya buat, ini analogika dasar sekali dari saya buat. Saya buat itu seperti orang lari maraton itu. Dia punya satu titik, lari ke titik B, lari ke titik C. Lari ke titik B, lari. Lari ke titik C, lari. Pulang ke tempat sebelumnya. Ini kira-kira kemana dia pulangnya? Kembali ke tempat semula, ke B atau ke A? Ke A, bukan ke B. Posisi sebelumnya itu artinya posisi sebelum kita salat. Posisi tangan kita masih dalam kondisi istirsal. Ini yang lebih saya sukai dari sisi dalil istirsal, lepaskan. Karena salat itu kita nukilkan secara amalan. Para sahabat melihat salat, tabi'in melihat sahabat, tabi'in melihat tabi'in. Semua generasi melihat. Jumhur para ulama melihat praktek yang dilakukan kaum muslimin, mereka melepaskan. Tiba-tiba muncul zamannya Imam Ahmad, baru muncul praktek bersedekah. Ini artinya satu praktek yang baru muncul, bukan praktek yang sudah tertanam lama di praktek salatnya kaum muslimin. Walaupun demikian, Imam Asy-Syaukani mengatakan perselisihan kita itu cuma berkaitan mana lebih afdal. Perselisihan kita itu cuma mana lebih afdal. Jangan kita bersedekap marah yang istirsal marah kepada yang bersedekap. Kita mencela ini, kita mencela sana. Dia mencela kita, kita mencela mereka. Padahal ini cuma mana yang afdal. Beliau mengatakan, saya perhatikan kaum muslimin berselisih tentang bersedekap dengan tidak bersedekap, seolah-olah mereka berselisih tentang halal dan haram. Padahal ini mana yang afdal. Anda kalau punya ilmu ini lebih afdal, amalkan. Anda punya ilmu ini lebih afdal, amalkan. Selesai masalah. Ini bukan pembahasan berkaitan tentang sunnah, bid'ah, wajib, haram, tapi ini berkaitan tentang al-afdaliyah, mana yang lebih utama untuk kita amalkan. Itu doanya dan itu prakteknya. Kemudian kita turun menuju tempat sujud. Ini pun kita berselisih luar biasa. Turun gunakan kaki lutut dahulu, atau turun seperti hadis Malik Huwairis, itu turunkan tangan baru kita turunkan lutut. Imam Asy-Syaukani kembali menekankan, beliau mengatakan ini perselisihan tentang afdal, bukan perselisihan tentang sunnah, bid'ah, tentang wajib, haram. Ini mana lebih afdal. Kita perhatikan dalilnya. Hampir kebanyakan dalil dari baginda Rasul. Salah satu hadisnya dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah, para sahabat mengatakan, kami dulunya ketika turun dalam kondisi sujud, kami turun tangan dahulu sebelum lutut. Rupanya Rasul melarang kami. Fanuhina anhu, Rasul melarang kami, jangan kalian turunkan tangan dulu sebelum lutut, turunkan lutut dulu sebelum tangan. Musannaf Ibnu Abi Syaibah, turunkan lutut dahulu sebelum tangan. Riwayat Ishaq Ibn Rahaweh, rupanya di situ baginda Rasul mengatakan, kalian turun itu jangan seperti turunnya unta, maka dahulukan lutut kalian sebelum tangan. Rupanya hadis ini ada riwayat yang kedua dikuatkan oleh Syekh Albani, kalian kalau turun sujud jangan seperti turunnya unta, turun tangan dahulu sebelum lutut. Hadisnya sama. Gara-gara unta kita yang bingung.
Menariknya lagi, rupanya para ahli bahasa Arab mengatakan unta itu tangannya di belakang, bukan di depan. Beda dia dengan kambing, beda dengan sapi. Kalau kita punya 4 kaki, bukan kita, mereka ya. Mereka punya 4 kaki, yang depan ini tangan, yang belakang kaki. Tapi kalau unta tidak berlaku. Nanti bukan lisanul Arab. Unta itu yang depannya itu kaki, yang di belakangnya itu tangan. Ini Ustaz Bedawi, Ustaz Yasir, yang pernah lihat unta turun barangkali. Kira-kira unta turun itu tangan dulu atau kaki dulu? Mana turunnya unta? Maka saya mengatakan, jangan fokus ke turunnya unta. Hadisnya satu, versi riwayatnya banyak. Kita berselisih gara-gara unta. Ini unta pun belum jelas mana kaki mana tangan. Tinggalkan hadis ini, ambil banyak hadis yang lain dari baginda Rasul tentang turun sujud. Banyak sekali hadisnya dari baginda Rasul. Musannaf Ibnu Abi Syaibah, Ishaq Ibnu Rahawayh, semuanya mengatakan tangan kita dulu, lutut kita dulu sebelum tangan. Lutut kita dulu sebelum tangan. Menariknya, bagaimana dengan hadis unta? Ini menariknya, kalau Syekh Albani, beliau merajihkan hadis unta versi satu riwayat, kemudian beliau mengatakan tangan dulu sebelum lutut. Hadis satu, tangan dulu sebelum lutut. Ini kuat hadisnya, selesai masalah. Kalau kita mengatakan unta itu hadisnya banyak versi, kaki tangannya pun sampai hari ini para ahli bahasa masih berselisih. Tinggalkan hadis unta, ambil lafadznya saja. Apa lafadznya? Rupanya Rasul mengatakan, fala yabrukanna ahadukum burukal ba'ir wal yadha. Jangan kalian buruk seperti buruknya unta. Apa artinya buruk? Nanti buka kamus bahasa Arab. Rupanya buruk itu jatuh dalam kondisi sekali. Jadi kalau saya punya buku, saya jatuhkan seperti ini buruk dalam bahasa Arab. Tapi kalau saya ambil wal yadha, letakkan. Yang dilarang dalam hadis unta itu bukan kaki atau tangannya. Yang dilarang dalam hadis unta, buruknya jangan buruk. Jangan ketika kita imam rupanya suara kedengaran di luar. Imamnya noleh, ini apa ini? Itu yang dilarang. Tapi Rasul mengatakan wal yadha, letakkan, jangan letakkan. Kita salat bukan bergulat. Letakkan. Wal yadha, letakkan, jangan buruk. Hadis unta itu saya menariknya melihat lafaznya. Ditelaah versi ilmu bahasa. Jangan ditelaah versi ilmu hadis. Versinya banyak. Kemudian bahasa Arab tetap kita kembalikan ke ahli bahasa. Bukan versi kita. Imam Ibnu Qayyim mengatakan bagaimana bisa kaki unta itu yang di depan? Tidak mungkin. Ini bukan masalah mungkin tidak mungkin. Kita kembalikan penamaannya terhadap penamaan orang Arab. Mereka yang paling tahu untuk menamakan sesuatu dalam bahasa Arab. Jangan kita gunakan logika, karena bahasa itu kadangkala sifatnya tauqifiyat, keluar dari logika. Itu tidak mungkin unta kakinya di belakang, kakinya di depan. Itu bukan mungkin tidak mungkin. Tapi kita kembali, orang Arab mengatakan kaki unta yang di depan atau di belakang? Di depan, artinya kakinya di depan. Maka fokusnya ke lafaz buruk wal yadha. Jangan buruk wal yadha, maka letakkan. Jangan fokus di kaki atau tangannya. Kalau mau memutuskan mana kaki atau tangan dahulu, ambil hadis-hadis yang lain luar biasa banyak dari baginda Rasul. Hampir kebanyakannya mengisyaratkan turun itu dalam kondisi lutut lebih didahulukan dibandingkan tangan. Baru kita turun sujud. Allahu Akbar. Rasul tidak pernah mempanjangkan suara takbir. Ada imam dalam mazhab Imam Syafi'i, supaya kondisi gerakan solat kita semuanya dipenuhi dengan takbir, maka mereka memanjangkan suara. Allahu Akbar. Kata Imam Nawawi, tujuannya apa? Supaya tidak ada ruang kosong dalam solat kita. Di situ kita tidak bertasbih dan berzikir.
Tapi kita mengatakan selalu sunnah petunjuk baginda Rasul itu lebih utama kita ikuti, itu lebih selamat untuk kita ikuti. Rasul itu takbirnya sama seperti takbiratul ihram. Allahu Akbar. Jadi bukan Allah. Ini lam itu berapa panjangnya? Baru masuk akbar. Ini kita bicarakan tentang kondisi sujud. Cara gampang untuk melihat sujud kita sempurna, lihat betisnya, pahanya itu tegak. Kalau paha sudah tegak, yang lainnya insya Allah mengikuti. Kalau sudah tegak, baru kita letakkan tangan. Paha tetap harus tegak, jangan mundur, jangan maju. Meletakkan tangan, kadangkala baginda Rasul meletakkan kedua tangannya sejajar dengan bahu. Kadangkala baginda Rasul meletakkan tangannya sejajar dengan kepala. Yang tidak ada hadisnya, tangannya di depan kepala. Tapi kata Imam Ibnu Utsaimin, boleh, tidak ada masalah di depan kepala, sejajar ataupun di bawah. Walaupun yang lebih utama sejajar bahu ataupun sejajar kepala. Jadi ada kondisi Ibnu Utsaimin membolehkan. Wa farraja baina yaday, beliau melebarkan kedua tangannya. Kalau sekiranya seekor anak kambing itu masuk dari bawahnya, dia bisa masuk dan keluar. Wa yura bayadu ittih, dan kita melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kelihatan putih dan bersihnya ketiak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka saya sering berdiskusi ini. Saya mengatakan baju jubah itu bukan baju Rasulullah. Kadang-kala orang karena kita mengatakan demikian, langsung kita dikeluarkan dari ahlu sunnah ini. Ini baju jubah bukan baju Rasulullah. Baju Rasulullah kalau pakai jubah tidak mungkin kelihatan ketiak. Maka menariknya Dr. Bakar Abu Zaid mengatakan baju baginda Rasul itu terdiri dari dua kain. Bawahnya punya kain, yang atasnya seperti kain ridak. Yang dilarang kita dalam syariat mengenakan satu kain, itu yang dilarang. Karena tidak mungkin tertutup aurat secara sempurna. Baju di zaman baginda Rasul itu kain bawah, kain atas. Itu baju baginda Rasul. Jadi ada yang bertanya, Ustaz Muhajir, kenapa enggak pakai jubah? Kenapa enggak? Sarung itu sebenarnya praktek bajunya baginda Rasul. Cuma modelnya aja yang berbeda. Kemudian kalau bagian atasnya rida. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi sujud itu bisa nampak ketiaknya, bayadu ibtih. Kalau kita jangan pakai baju seperti itu kan nanti mengganggu ketiaknya. Rasul bayadu ibtih. Ini kata para ulama, kalau sudah ketiaknya bersih, yang lain jangan ditanyakan. Kita ini bersih luar biasa, tapi lihat ketiaknya. Bayadu ibtih. Anda bisa membayangkan bagaimana putih ketiak baginda Rasul itu nampak. Bajunya seperti apa? Mungkin jubah. Ini jubah Ustaz Fadil digunakan oleh baginda. Dari mana nampak ketiaknya? Ini harus kita pahami betul-betul. Baju itu cuma satu tradisi kebetulan. Kebetulan orang Arab bajunya demikian. Kebetulan kita bajunya demikian. Kadangkala baju itu ada landasan syariat. Itu yang harus kita ikuti. Jangan isbal, ikuti. Jangan ini ikuti. Jangan ini ikuti. Tapi selama bagaimana modelnya, bagaimana idenya, selama bukan baju syurah lakukan. Para sahabat ketika menyebarkan dakwah, keluar ke negeri Syam, mereka mengenakan pakaian ahli Syam. Keluar ke Mesir, mengenakan pakaian ahli Mesir. Keluar ke sini mengenakan pakaian orang sana. Supaya apa? Supaya lebih besar penerimaan masyarakat terhadap baju yang mereka kenakan. Jadi akhirnya nggak masalah dengan jubah. Jadi nggak. Jangan keluar gara-gara ini bukan jubah. Ya. Namun tiba-tiba kita mengatakan Rasul pakai peci, saya mencintai praktek baginda Rasul menggunakan peci. Akhirnya saya menggunakan peci karena saya mencintai baginda Rasul menggunakan peci. Ustaz pakai pecinya peci hitam. Di zaman Hasan Al-Basri abad ketiga Hijriah tidak boleh peci hitam, karena peci hitam itu identitas ahli bid'ah, orang Khawarij.
Tapi sekarang di Indonesia ini legitimitas orang nasionalis. Ya, nasionalis, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Luas sekali babnya. Rasul kadangkala pakai imamah, pakai serban tanpa peci, pakai peci tanpa serban. Kadangkala Rasul pakai peci tanpa serban. Luas sekali babnya. Kalau anda melakukan karena mencintai Rasul, dapat pahala karena kecintaan anda kepada baginda Rasul. Maka Rasul dalam kondisi sujud, yura bayadu ibtih, nampak bagaimana putih ketiaknya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tangannya itu tidak dirapatkan dengan kepala, dibuat jarak oleh baginda Rasul. Ini yang harus lurus. Tangannya dirapatkan. Kalau kondisi rukuk kita lebarkan, kita jarakkan, tapi kondisi sujud kita rapatkan. Semuanya menghadap kiblat. Rasul mengatakan, umirtu an asjudu ala sab'ati a'dhum. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang. Alal jabhah wa asyara ila anfi. Ini jidatnya, dan kemudian beliau menunjuk ke hidung. Artinya hidung masuk ke dalam. Jadi tidak boleh kita sujud kepalanya nempel, hidungnya terangkat, tidak sah. Rasul mengatakan, la salata liman lam yamussu anfahu al-ard. Tidak ada salat orang yang sujud rupanya hidungnya itu tidak menempeli ke lantai. Tidak ada salat. Ini anak muda yang jerawatan samping karena lantainya itu panas, maunya jerawat itu tertekan dengan panasnya lantai. Jadi sujudnya gini. Enggak sah, enggak sah. Ala sab'ati a'dhum. Ini masuk hidung. Ini satu. Wal yadain wa rukbatain wa atrafil qadamin, dan ujung kaki. 7 tulang harus di atas lantai. Tiba-tiba sujud satu kaki angkat, enggak sah. Mau praktek satu kaki angkat, tidak sah. Tapi kalau tiba-tiba sudah kaki di bawah, sedikit gatal, angkat dikit, enggak masalah. Yang penting ada tu'ma'ninah dalam kondisi seluruh anggota yang 7 itu di atas lantai. Di atas lantai. Bagaimana dengan ujung kaki? Jumhur para ulama mengatakan kakinya dilebarkan. Jadi belakangnya dilebarkan. Imam Syekh Albani rahimahullah, beliau punya penalaran lain. Ketika Rasul mengatakan paha itu dilebarkan, dibuat jarak, ini artinya ujung dari kaki itu dirapatkan. Kalau paha dibuat jarak, ujung kaki juga dibuat jarak, Rasul akan mengganti lafadznya, kaki kalian buat jarak. Tapi ketika Rasul mengatakan paha kalian buat jarak, ini artinya ujungnya dirapatkan. Dan ini termasuk pendapat yang lebih saya condongi. Maka ketika sujud saya merapatkan kaki belakang. Kaki belakangnya saya rapatkan. Terhadap pemahaman yang tadi, karena paha kita buat jarak, artinya ujung dari kaki kita rapatkan. Kalau tidak, ucapan baginda Rasul pahanya dibuat jarak itu tidak berfaedah. Paha kalian buat jarak, artinya ujungnya dirapatkan. Walaupun mayoritas para ulama mengatakan dilebarkan. Saya dalam pembahasan ini lebih condong terhadap pandangan Syekh Albani, paha dilebarkan tapi ujungnya dirapatkan. Ini kondisi lebih tertutup untuk aurat, lebih terjaga untuk aurat, dan insya Allah kondisi ini lebih sesuai dengan pemahaman dan penalaran terhadap teks hadis yang kita bacakan tadi. Sujud tempat kita berdoa, perbanyaklah di situ kalian berdoa. Hariyun ayustajabulah, kondisi paling dekat kalian dengan Allah ketika kondisi kalian sujud. Karena kita dengan Allah itu tidak main logika. Kalau saya berdiri barangkali lebih dekat dengan Allah, tapi bukan itu logikanya. Dekat itu bukan kedekatan fisik, tapi dekat itu kedekatan batin. Kalau kalian sujud, seluruh anggota tubuh kalian seolah-olah sudah berserah diri kepada Allah. Kita mengatakan, ya Allah, ujung kepalaku, ujung kakiku, semuanya milikmu. Subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi.
Jangan nafikan ketinggian Allah. Setiap sujud subhana rabbiyal a'la, kemudian kita nafikan ketinggian Allah. Jangan. Itu seperti Bishr al-Marisi, orang Mu'tazilah, mereka tidak mengakui kalau Allah itu maha tinggi. Tiba-tiba seorang dai Ahlussunnah mengatakan, ketika engkau sujud apa yang kau bacakan? Saya membaca subhana rabbiyal. Langsung beliau ganti subhana rabbiyal asfal, maha suci Allah yang maha rendah. Imam Nawawi mengatakan laknatullah alaih, laknatullah alaih, laknatullah alaih, semoga laknah Allah kepadanya, laknah Allah kepadanya, laknah Allah kepadanya. Subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi. Perbanyak berdoa. Kalian ini 4 tempat kita berdoa dalam salat. Bacaan Quran, dapat syurga, doa. Dapat neraka, minta perlindungan, doa. Sujud, doa. Duduk di antara 2 sujud, doa. Tasyahud, doa. Selepas salat jangan berdoa, berzikir. Itu praktek Rasul. Ini konsepnya sempurna. Kita salat enggak berdoa. Selepas salat butuh doa. Akhirnya zikirnya kita kemanakan. Ini masalah kita. Konsepnya sudah sempurna. Yang terbaru ini saya sedang menulis tentang filsafatnya salat itu. Kita melihat di situ ada struktural sempurna sekali Allah sudah menitip dalam salat. Bagaimana ininya, bagaimana, jangan kita ganti. Logika kita berbicara tapi itu berbeda dengan kehendak Allah. Sujud perbanyak berdoa. Hariyun ayustajabu. Ini tempat istijabati doa. Perbanyak berdoa. Kalau imam dijaga-jaga juga. Jangan imam Anda asyik berdoa. Ya, imam tetap kita kondisikan. Salat sendiri, qiyamul lail, salat sendiri, perbanyak berdoa. Ini kondisi kita sujud, kemudian kita duduk di antara 2 sujud. Ada praktiknya dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kebiasaan baginda Rasul melakukan duduk dalam kondisi iftirash. Kaki kirinya itu dibentangkan, kemudian duduk, maaf cakap, pantatnya di atas telapak kaki kiri, dan kaki kanannya itu dibentangkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kadangkala dalam satu hadis, wa kana yada'u 'ala ru'us qadamih. Kadangkala baginda Rasul duduknya seperti ini. Ini kadangkala, jangan selalu. Boleh, ini kadangkala. Ini kadangkala duduknya seperti ini. Yang dilarang itu duduknya seperti anjing. Atau duduknya seperti syaitan. Ya, ini praktek yang diajarkan oleh baginda Rasul. Kemudian doanya duduk di antara 2 sujud, tempat kita memperbanyak doa. Riwayat khamsah, Imam Khamsah dari kitab Sita, Rabbighfirli warhamni Rabbighfirli warhamni wahdini. Jangan selalu minta rezeki, hidayat dulu. Wahdini wa'afini warzuqni. Yang 5 baru rezeki. Kita memang orientasi kita beda. Rabbighfirli warhamni, ya Allah ampunkan, warzuqni. Hadis riwayat 5 imam itu Rabbighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Tambahan Imam At-Tirmidzi wajburni. Imam An-Nasa'i warfa'ni. Saya mau nambah lagi, tidak ada masalah. Yang penting dalam bahasa Arab. Maka kembali lagi kita ke bahasa Arab. Yang penting dalam bahasa Arab. Ya Allah, luluskan saya CPNS dalam bahasa Arab, tidak ada masalah. Ya Allah, rizkinya harus lebih banyak lagi dari kemarin hari, dalam bahasa Arab tidak ada masalah. Saya mau gonta-ganti doa, doa tidak ada masalah. Yang tidak boleh itu zikir. Duduk di antara 2 sujud itu doa. Mau saya ganti, ya Allah memang saya butuh rizki, Allah Rabbighfirli warzuqni, mubasyarah warzuqni, boleh. Tapi tetap lebih utama ikuti alur doa Rasul. Alur doa Rasul, riwayat 5 para imam dari kutub Sittah, Rabbighfirli. Yang wajib itu cuma Rabbighfirli. Rabbighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni.
wajburni. Kalau baca warfa'ni ganti dengan wahdini. Jadi riwayat Imam Nasa'i tidak ada wahdini, adanya warfa'ni. Mau saya baca semua? Tidak ada masalah, baca semua. Mau saya tambah lagi selama dalam bahasa Arab. Kira-kira kesimpulan dari kajian kita, keluar dari sini, penting tidak belajar bahasa Arab. Ini saya harus rekam ini, penting ini. Penting. Karena doa kita semuanya di sana dengan bahasa Arab. Masya Allah, kalau kita berdoa rupanya kita gunakan bahasa Arab. Kita panjangkan duduk di antara dua sujud. Jangan cuma bermodal Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah ya. Memang doa sapu jagat itu semuanya disapu. Tapi bagusnya kalau kita lengkapkan, kita sempurnakan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian turun lagi, kita duduk di antara dua sujud, kemudian langsung kita turun lagi, melanjutkan duduk. Kemudian kita tutupi langsung supaya singkat waktunya. Kita tidak berdiri rakaat kedua, langsung kita lanjutkan dengan ini kita sedang salat witir ya. Kita lanjutkan langsung dengan tasyahud. Ibnu Mas'ud bertanya dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim kepada baginda Rasulullah, bagaimana kami berselawat kepadamu? Kemudian diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita punya dua hadis tentang tasyahud. Tasyahud yang pertama hadisnya muttafaqun alaih, hadis Imam Ibnu Mas'ud, itu lebih kuat secara sanad, lebih bagus secara hadis. Itu lafaznya at-tahiyatu lillah wa salawatu wa thayyibat assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Ataupun hadis yang kedua riwayat Imam Muslim, itu hadisnya Ibnu Abbas. Itu yang sering kita bacakan. Apa bacaannya? At-tahiyatu barakatuh salawatu thayyibatu lillah. Coba kita lihat dua lafaz mana lebih bagus. Yang pertama at-tahiyatu lillah wassalawatu wathayyibat. Ini ada waw. Ya. Kalau lafaz kedua itu hadis Imam Muslim, perawinya Ibnu Abbas. At-tahiyat mubarakat salawat, itu baru lillah. Ini dalam pola bahasa Arab. Kalau ini artinya tahiyat, keselamatan, kehidupan, lillah untuk Allah, wassalawat lillah untuk Allah, wa thayyibat, kebaikan lillah untuk Allah. Ini artinya 1, 2, 3 ini semuanya untuk Allah. Tapi kalau lafaz yang kedua at-tahiyat, tahiyat ini ada sifatnya itu diberkahi, mubarakat, salawatu thayyibat, ini artinya kembali kepada satu. Memperbanyak pujian itu dengan lafaz yang pertama. Dua-duanya boleh, tapi lebih afdal secara sanad muttafaqun alaih. Ini hadis Imam Muslim. Ini Ibnu Mas'ud, ini Ibnu Abbas. Secara makna ini lebih sempurna, secara sanad ini lebih sempurna. Kalau sering yang ini, hafal bu yang pertama. Tinggal tambah waw. Ya, sudah berbeda arti. Yang pertama lebih bagus. Assalamu alayka. Ibnu Mas'ud mengatakan ketika Rasul hidup kami membaca assalamu alayka, tapi ketika Rasul wafat kami tidak membaca assalamu alayka, assalamu ala nabi. Tapi Umar mengajarkan tabi'in salat. Umar mengajarkan mereka assalamu alayka ayyuhan nabi. Yang kuat itu sesuai hadis baginda Rasul. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Kalau kalian baca ini dalam salat kalian, kalian sudah memohon pengampunan, memohon kebaikan untuk seluruh kaum muslimin. Masya Allah, kalau kita salat, kita memohon, samping kita memohon. Kita memohon dia, dia memohon kita. Di tempat lain memohon, kita juga kena. Yang salat semuanya dapat. Ibnu Mas'ud bertanya, ya Rasulullah, kami sudah tahu bagaimana kami mengucapkan salam kepadamu, tapi kami tidak tahu bagaimana kami berselawat untukmu. Maka diajarkan salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
Ini yang betul dulu. Ini selawat kita atau selawat Ibrahimiyah? Selawat Ibrahimiyah itu cuma 2 versi. Versi yang pertama itu tidak ada wa ala ali Muhammad, ujungnya tidak ada innaka Hamidum Majid. Versi yang kedua ada wa ala ali, kalau ada ali Muhammad tidak ada innaka, kalau ada innaka tidak ada ali Muhammad. Jadi kita baca versi pertama, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu ada ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim. Allahumma barik, jadi tidak ada innaka Hamidum Majid, langsung barik. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Jadi ini Ibrahim saja, enggak ada ali Ibrahim. Jadi kita tutupi dengan innaka Hamidum Majid. Baru kita lanjutkan Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jadi kalau ada innaka Hamidum Majid pertama, itu tidak ada ali Ibrahim. Kalau ada ali Ibrahim, tidak ada innaka Hamidum Majid pertama. Usahakan salawat Ibrahimiyah itu sesuai dengan yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kondisi duduk kita, kondisinya kalau salatnya 2 rakaat itu iftirash, ataupun kalau salatnya itu 4 rakaat 2 tasyahud, kita duduk dalam kondisi tawarruk. Tawarruk itu artinya kita meletakkan, maaf cakap, kondisi tangan dalam kondisi tasyahud wa aqada 53. Kadang-kadang baginda Rasul meningkatkan tangannya itu 53. 53 itu hitungan orang Arab dulu di zaman ini. Mereka punya hitungan, kalau buat gini 50, buat gini itu 50. Ini menjadi 3. Kalau kondisi seperti ini artinya 50. Kalau kira-kira saya deskripsikan, Abu Jahal minta sama Abu Lahab, saya mau 53 kambing, dia bilang tinggal 7 ini. Abu Lahab, ini artinya beliau minta 50. Dalam satu hadis Rasul meletakkan kondisi jarinya, itu beliau meningkatkan kepada 53. Artinya yang menunjuk itu ditunjuk, yang 2 ini diremangkan, yang jari tengah itu dilingkarkan dengan isu. Ini yang paling sering baginda Rasul lakukan. Ini diremangkan. Kadang-kadang baginda Rasul tidak melingkarkan, tapi merapatkan ibu jari kepada jari telunjuk. Ini dirapatkan. Ini boleh dirapatkan ataupun dilingkarkan. Dua-duanya boleh. Di kondisi kita yang sudah mulai berontak. Ada masalah sedikit panjang untuk kita sebutkan, kita bolehkan satu tentang bagaimana kondisi kita gerakkan tangan ataupun tidak kita gerakkan tangan. Kita lihat yang menunjuk dari bagian Rasul dan posisi menggerakkan tangan itu posisi hadisnya sering. Saya lebih condong kepada riwayat Imam Abu Daud dari Rasul tidak menggerakkan jarinya. Yang ada asyar, beliau cuma menunjuk, tidak menggerakkan. Maka dalam kondisi tasyahud, saya termasuk yang tidak menggerakkan. Saya tidak menggerakkan, cuma memberikan isyarat. Tidak saya gerakkan ketika la ilaha illallah, tidak saya gerakkan. Kondisi tubuh seperti ini dan pandangan saya itu tertuju ke ujung. Nah, selepas kita berselawat, kita perbanyak doa, dan doa yang lebih utama yang diajarkan oleh baginda Rasul. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya'i wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Boleh kita
apa yang kalian kehendaki. Kembali kita tekankan harus dengan bahasa ya Allah Ta'ala haram. Pun banyak doa. Utamakan doa yang masyhur yang ada dari baginda Rasul. Selepas itu baru kita lanjutkan doa lain. Tradisi baginda Rasul ketika mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullah. Beliau melebarkan pandangannya sehingga orang di belakangnya bisa melihat topinya pipi baginda Rasul. Assalamualaikum warahmatullah. Rasul tidak pernah menambah wabarakatuh. Ada yang menambah, tidak ada masalah karena sholatnya sudah selesai. Menambah wabarakatuh, wassalam, bukan masalah. Karena sudah selesai, Anda sudah salat, sudah selesai sholatnya. Tapi petunjuk baginda Rasul, Assalamualaikum warahmatullah. Kadang-kadang di samping kiri, beliau mengatakan Assalamualaikum. Kadang-kadang beliau sempurnakan Assalamualaikum warahmatullah. Kadang-kadang baginda Rasul cuma mengatakan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kadang-kadang baginda Rasul cuma salamnya satu kali. Assalamualaikum. Selesai. Yang tidak pernah dilakukan oleh baginda Rasul, Assalamualaikum. Para sahabat pernah salam, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Rasul mengatakan, la tusallimu ki'adnabil khayli syubus. Jangan kalian gerakkan tangan kalian seperti kuda-kuda syubus yang menggerakkan ekor-ekornya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Walaupun disunnahkan, Rasul sudah melarang para sahabat